dan beberapa jalur lain. Disebut penyebar fitnah. Dia ancam, ente nanti dihisap. Ya, semua kita dihisap. Siapa yang nggak takut dihisap? Ya. Apalagi kalam-kalam yang qabih. Ya. Dokter apa nanti cari makan. Nah, antum di sini aneh minta tarif nggak? Antum aneh minta tarif nggak di sini? Siapa yang merasa dimintain tarif? Potong jarian. Gak ada kan minta tarif? Kalau antum mau beli pulsa silakan gitu aja kan. Pulsa ini pulsa. Bukan pulsa aneh. Pulsa ribat tempat antum ngaji. Ya antum kan pakai air dari sono. Ya tahu diri aja gitu. Gak usah kita ingetin lah. Masa pakai apa kecrek-kecrek itu gak usah malu-maluin. Ya. Yang elegan dikit. Ada yang memfitnah apa? Kamu membuat dusta palsu terhadap Syekh Shalih Fauzan Salafi. Kita semuanya pakai kitab kan? Nah, antum lihat polanya. Lihat pola mereka. Ketika kita mengkritisi mereka dengan kitab, mereka anggap itu sebagai fitnah. Sebenarnya kalau dia ada, saya tanya lagi, fitnah itu apa sih? Ya, fitnah bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Beda nggak? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Surat Taghabun. Itu artinya apa? Cobaan. Antum memfitnah Salafi. Oh iya, emang saya menjadi cobaan bagi Salafi. Ya. Tapi kalau fitnah dalam bahasa Indonesia, saya membuat kabar palsu, kita bisa uji kekuatan kitab. Silakan datang ke Ribat, ya. Kita debat. Tapi saya tidak akan datang kepada Anda karena saya nggak cari lawan. Saya hanya mempertahankan akidah yang saya yakini. Betul nggak? Kita mempertahankan. Jadi ketika mereka dikritik, itu adalah memfitnah. Tapi kalau mereka mengkafirkan kita atau membid'ahkan kita, kalau mengkafirkan itu sudah sampai ke takfiri. Sekarang belum berani. Bahasanya masih halus. Cuma bilang, tawasul syirik. Tapi belum bilang kita ini musyrik. Otomatis kita sebutkan, kalau sudah dibilang musyrik, halal gak darahnya nanti? Ini kita sudah lihat hari ini, akidah yang dianut oleh ISIS, Daesh, di Syam, di Suriah, akidahnya apa? Antum lihat itu videonya jelas. Dan langsung dari situs-situs mereka, nggak tahu sekarang udah ditutup kali. Ya, akidahnya 3, uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Itu diajarkan dan dihafalkan. Nanti Salafi cuci tangan. Ya betul, saya juga tahu tidak semua Salafi itu berdarah-darah itu enggak ya. Ada Salafi yang niatnya baik, kita tahu. Saya punya tetangga Salafi baik banget. Dia pulang dari kampung mana, dia bawa kita makanan. Saya mikir kalau Salafi begini mah enak hidup sama Salafi. Ya. Kita pergi ke masjid jalan, biasa. Saya ketemu juga di kampung saya, Kecamatan Azhar, ya ada kelas kita, malah malu disebut Salafi, Ustaz, saya malu disebut Salafi. Malah pengen ngaji hadis sama kita. Padahal kita tempat sebut tadi kan. Dia cuma tawadu. Dan saya ketemu loh Salafi yang begini. Tapi ada Salafi nggak begini. Jadi ketika kita mengkritisi yang mereka yang menuduh kita tawasul syirik, mengadakan haflah maulid Nabi, menyerupai, bukan hanya bid'ah, menyerupai Nasrani. Nasrani kafir nggak? Versi akidah loh ya. Berarti menyerupai mereka kufur dong. Gawat nggak? Terus dikira kita nggak baca ya. Ente ini belum baca kitab Syanatul Insan min waswasati Syekh Dahlan. Sah tarif kita? Hafta Sidi Musa. Wah, Sidi Musa belum tahu. Nah, itu tadi yang saya kirim bukannya itu tadi ya. Itu agak tebal, 400-an halaman dan kemudian diberi ta'liq oleh Syekh Rashid Ridho. Jadi Syekh Muhammad Abduh punya murid beberapa ijtihadat, kecenderungannya macam-macam. Ada kecenderungannya kepada membela Salafi, Wahabi. Itu Muhammad Rashid Ridho. Maka di negeri kita, pendiri NU, pendiri Tarbiyah Islamiyah, pendiri-pendiri gerakan Aswaja di negeri kita, itu mereka ketika mengkritisi Abduh, itu yang kritisi adalah siapa? Rashid Ridho. Coba lihat, di Sumatera
itu ada Syekh Jamil Jauh. Nulis kitab, apa judulnya yang pernah dikaji oleh teman-teman Perti, Tarbiyah Islamiyah? Tazkiratul Qulub. Syekh Jamil Jauh itu guru dari guru saya, Maulana Syekh Hasan Basri Jalil. Ini ada muridnya yang paling muda di sini nih. Tapi di bawah dia ada saya yang lebih muda lagi. Syekh Hasan Basri Jalil yang digelari Datuk saat itu ngaji tiga pesantren, 3 tarbiyah Islamiyah. Kemudian terakhir berguru ke sana. Syekh Jamil Jauh, kemudian murid-murid Syekh Jamil Jauh. Syekh Zakaria, ya, gurunya Buya Imran, ya, Imran, ya, Buya Ali Imran, ringan-ringan. Beliau mengkritisi itu karena apa? Karena Syekh Jamil Jauh berinteraksi dengan karya-karya dan murid-murid Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Judulnya apa? Ada 2. Fitnatul Wahabiyah, satu lagi Ar-Raddu 'alal Wahabiyah itu, ya. Ad-Durar As-Saniyah, ya, Sunniyah, ada yang baca Saniyah, ada yang baca Sunniyah. Kalau Saniyah artinya tinggi, Sunniyah berarti sunnah. Fi-Raddi 'alal Wahabiyah. Itu kitab nggak terlalu tebal. Ya. Dibantah nanti oleh seorang dari India, ahli hadis. Kita akui karena muhaddisan. Namanya siapa? Muhammad Bashir, dari salah satu kota New Delhi baru. Ada satu tempat namanya Sahsawa atau apa namanya, sehingga dia dapat nisbah Sahsawani atau gimana bacanya. Karena itu bahasa nisbah ke India, ya. Ini bahasa ajam jadi agak ribet bacanya. Muhammad Bashir ini mengklaim dirinya pernah bertemu dengan Said Ahmad Zaini Dahlan di Mekah. Said Ahmad Zaini ini wafatnya 1304. 1304. Sekarang berapa? 14. Udah berapa tahun yang lalu? Lumayan, ya. Coba hitung. 14, 40. Tuh, hitung. Mundur. 130 tahun. Sedangkan Muhammad Bashir ini meninggalnya sekitar 18-20an tahun belakangan. Saya tidak bisa memastikannya karena tarajumnya belum kita dapatkan, ya, kapan wafatnya. Ya. Ada yang nulis, tapi saya lupa berapa, ya. Tapi sekitar itu, 13, 18-an, 20-an. Nanti kita cek, ya. Karena ini perusahaan tarikh, kita bisa lupa. Muhammad Bashir, Al-Muhaddis, rahmatullah alaih, dia mencoba mengkritisi. Siapa yang dikritisi tadi? Said Ahmad Zaini Dahlan. Apa yang dikritisi? 2 kitab tadi. Kitabnya tebal, sampai 400-an halaman. Ketika dicetak, tapi Syekh Ahmad Zaini Dahlan sudah wafat. Siapa yang kemudian merot terhadap dia? Jadi, beliau ini orang India, tapi mazhabnya tidak ngikutin mazhab orang India. Orang India mazhab biasanya apa? Hanafi. Akidahnya apa? Maturidi. Dia nggak ngikut itu. Dialah, boleh kita sebut, orang-orang yang termasuk awail, orang-orang awal, yang disebut sekarang kelompok Athariyah. Ya, dia ihtimam dengan sanad. Beda dengan Salafi sekarang, itu sanad ya baru beberapa yang punya, ya. Nggak banyak. Tapi kalau dia ini punya, sanad-sanad itu punya. Dan mempunyai kemampuan ilmu jarah wa ta'dil, mengkritisi riwayat hadis yang luar biasa. Muhammad ibn Bashir. Saya sebut saja Al-Hindi, ya, lebih enak. Al-Hindi. Muhammad ibn Bashir Al-Hindi ini, dia klaim tadi ketemu, berarti dia ketemu berapa tahun? Kita nggak tahu kapan, ya. Ketika dia ke Mekah, dia diskusi, mungkin berdebat, atau dia mendengar kabar tentang Said Ahmad Zaini Dahlan, kan bukunya kemudian dicetak. Ya. Lalu dia pergi ziarah ke Madinah, pergi ke Masjid Nabawi, dan tidak ziarah ke kubur Nabi. Dia pergi ke Madinah, dan tidak ziarah ke kubur Nabi. Kayaknya dia bilang-bilang ke orang, Zurtu al-Masjid Nabawi, walam azur qabran Nabi. Sepertinya dia ngomong. Apa sebabnya? Dalam beberapa terjemah beliau disebutkan, ya'taradu alaih. Karena dia tidak ziarah ke Nabi, maka banyak ulama mengkritisi dia. Kita usut-usut, siapa yang mengkritisi? Ketemulah Maulana Syekh Al-Imam Al-Muhaddis Al-Kabir, Al-Hafiz Abdul Hayy Al-Laknawi. Maka saya menyarankan antum untuk punya karya-karya beliau.
Saya punya beberapa, tapi saya nggak tahu ditaruh di mana sekarang, di bagian sudut mana ya. Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi. Abdul Hayy Al-Laknawi ini ajib juga ya. Ini yang kemudian dirapikan karyanya oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah, mantan Salafi. Mazhabnya juga Hanafi. Mantan loh ya. Nah, nanti kita bedah beberapa kitab Abu Ghuddah ini, nanti antum melihat ajib luar biasa. Beliau karena pernah jadi Salafi, maka ketika mengkritisi Salafi itu indah sekali. Jadi nggak kenceng, halus, sehingga dia ditahzir kemudian di kalangan Salafi. Ya, dianggap tol juga sesat. Kembali ke Muhammad bin Bashir Al-Hindi. Muhammad bin Bashir Al-Hindi ini, ya, yang menulis kitab Siyanatul Insan, ya, daripada waswasati Syekh Dahlan. Ini kalau disebut waswas itu milik siapa sih? Minal jinnati wan nas. Dan itu disebut syaitan. Maka di sini dia sudah menganggap mufti Makkah Al-Mukarramah sebagai syaitan. Ini gawatnya. Saya cari sampai ketemu halaman berapa, udah ratusan, baru ketemu. Ketika dia secara tidak sadar mengkafirkan Syekh Dahlan. Tanpa dia sadari. Jadi dia sebenarnya nggak berkeinginan mengkafirkan. Tapi, kaul ini tidak dikatakan kecuali oleh orang-orang yang kafir, mulhid, begitu ada kalimatnya. Nanti kita expose. Insya Allah pekan depan, kalau buku manakibnya Syed Ahmad Zaini Dahlan yang ditulis oleh Bakri Syatol sudah jadi, muridnya, nanti kita compare. Ya. Kenapa? Karena sekarang anak-anak muda yang tidak mengenal adab kepada ulama menganggap Syed Ahmad Zaini Dahlan ini kazib dajjal, pencundang pembohong. Antum lihat status-status mereka. Orang nggak ngerti, kadang baca kitabnya nggak jelas, baru bisa kemarin sore juga. Sama juga kayak kita. Cuma bedanya kita gurunya lumayan banyak lah. Jadi karena kita berguru yang doain banyak. Karena doain banyak, belajar dikit, pahamnya banyak. Alhamdulillah, benar nggak? Ini hebatnya kalau berguru. Antum kalau berguru, maklumat itu, yang seharusnya antum baca mungkin setahun, 2 tahun, itu cukup dalam 1 jam, 2 jam, itu keluar dalam maklumat guru. Itu bersyukur, itu turun, itu yang disebut al-imdad. Ya. Turun begitu aja, orang bacanya bertahun-tahun, antum tinggal ngambil doang. Ini nikmatnya berguru. Saya tidak mau merendahkan Syekh Muhammad Ibn Bashir, karena bukan level kita mau merendahkan dia. Tapi kita boleh mengkritik nggak? Boleh. Saya juga nggak pernah merendahkan Syekh Shalih Fauzan. Pernah nggak? Nggak, kita mengkritisi dia. Kalau emang dia rajul ilmi, pasti menerima kritik. Sepakat nggak? Apakah kalau kita mengkritik disebut memfitnah? Enggak. Dia berandai-andai, ini kalau begini akan begini. Kenapa kita nggak boleh berandai-andai? Kalau ente mengkafirkan tawasul, maka akan terjadi nanti penghalalan darah sesama muslim. Dan itu sudah terjadi. India, Pakistan, Bangladesh, itu buktinya. Setiap musim maulid ada bom. Orang lagi maulid dibom. Mau kurang bukti lagi. Ya. ISIS mau kurang bukti lagi. Juhaiman tahun 79. Mekah. Mau kurang bukti apa lagi, dan akidah mereka pakai tauhid yang 3. Berarti ada masalah dalam tauhid yang 3 ini yang harus diperbaiki definisi-definisinya. Kita juga ada istilah uluhiyah rububiyah loh ya, tapi beda dengan definisi mereka. Uluhiyah bagi kita, Allah memandang keesaannya pada zatnya. Rububiyah bagi kita, Allah memandang keesaannya pada kemajmukan makhluknya. Al-wahdah fi zatihi wal wahdah fi makhluqatihi. Ya, ada yang disebut dengan al-wahdah fil kasrah, al-kasrah fil wahdah, itu istilah aja ya. Istilah-istilah aja. Maka teman-teman yang melakukan Allah, sampai kapanpun nanti antum seilmiah apapun akan disebut kalau mengkritik mereka dengan fitnah. Jadi nggak usah dibalesin satu cuekin aja. Kalau terganggu blokir aja atau dibatasi gitu. Senyum-senyum aja. Dan karakternya mirip seperti yang kita kemarin baca pagi Jumat pekan lalu ya, Sidi Musa denger ya. Ini Tuang Mudo Panji ini juga denger nih, Ibnu Solihin. Ya, hostnya kemarin.
bahwa Khawarij ketika Nabi membagikan sesuatu, harta rampasan perang, apa kata mereka? Ittaqillah Muhammad. Muhammad, takutlah kepada Allah. Sama kan bahasanya gitu-gitu, sama kayak kita. Saya nggak bilang mereka Khawarij lah ya. Tapi kok sama gitu persis. Ittaqillah ya akhi. Ittaqillah ya adu Allah. Takutlah kepada Allah wahai musuh Allah. Wah, ada yang begitu nanti. Allah yahdi. Semoga Allah berhidayahmu. Kita udah ingetin berkali-kali. Kalau doain orang dapat hidayah, doain dirimu dulu. Ya. Hadani Allah wa iyyak. Oh, itu saya aminkan benar-benar. Ya. Kalau bilang Allah yahdi, kita aminkan juga. Cuma kita kasihan sama dia. Semoga Allah berhidayahmu. Hadakallah. Allah yahdi. Memang dengan begitu dia selamat. Hati-hati di sini ya, hati-hati di sini. Ntar kayak iblis lagi. Iblis kan dulu mendoakan malaikat biar selamat. Dia lupa mendoakan dirinya. Ya. Nah, maka teman-teman yang melakukan Allah, ini zaman ini tambah luar biasa nanti, ya. Tambah akan dahsyat. Siap-siap aja. Ya. Siapkan dalilnya, siapkan imannya. Walaupun kita bawa 1000 dalil, itu bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Maka saya udah kasih tahu berkali-kali, kita ngaji begini bukan untuk membantah mereka, tapi untuk menghilangkan syak dan ragu dalam pikiran antum, pikiran saya juga. Ya, makanya setiap hari ya saya masih ngaji, terus saya baca kitab terus, saya kirim Fatihah terus untuk guru-guru kita. Ya, kita pasang adab terus, dan kita membagi fasenya Ibnu Taimiyah yang sudah cenderung sufi, Ibnu Qayyim yang sudah jadi sufi sebelum dia jadi sufi, kita selalu bagi. Yang kita kritisi dari mereka berdua adalah kitabnya, bukan syakhsiyahnya, bukan orangnya. Syekh Shalih Fauzan yang kita kritisi adalah kitabnya. Ya, siapa tahu dia sudah berubah, wallahu alam, kan kita nggak tahu. Ya, tapi ketika dia menafikan sesuatu yang ulama mengatakannya, ini yang paling repot. Dia menganggap orang yang membagi bid'ah lebih dari satu dianggap bertentangan dengan Rasul. Antum bisa bayangkan, udah berapa ulama yang dibantah itu? Yang sedikit tinggi, Imam Nawawi aja. Bagi bid'ah dari dua sisi. Satu dari buruk baik, hasanah sayyi'ah, ya. Mahmudah, mazmumah. Dari sisi hukum, ada 5. Ya, semua mereka membagi. Bahkan Ibnu Taimiyah pun bagi. Dia bilang mukhalif. Ini mukhalif li qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita sudah eksplor itu kitab tauhid, ya. Kita udah sebut loh kitab tauhid, itu masih nggak percaya dia. Ya. Masih nggak percaya. Dianggap kita takut pesantren kita dan tinggal laku. Loh, saya nggak punya pesantren. Ya. Itu pesantren guru kita, Syekhuna Ali Mustafa, bukan pesantren saya. Ya. Itu pun saya cuma diangkat, sekarang ada statusnya namanya masyayikh, ya. Ya, itu kayak orang yang ngajar tapi udah lama, kira-kira begitulah. Masyayikh Darus Sunnah gitu. Ada beberapa, ya. Itu bukan punya kita. Dan pesantren itu bukan pesantren bisnis, antum harus tahu. Pesantren Syekhuna Ali Mustafa Yaqub bukan pesantren bisnis. Pesantren beliau kaderisasi ulama. Makanya dari dulu waktu beliau masih hidup, 3 tahun pertama beliau sering ngeluarin duit sendiri. Karena nggak ada yang kuat. Jadi gaji-gaji beliau itu dipakai untuk itu. Sama. Dan alhamdulillah saya punya ma'isyah. Jadi saya nggak nyari duit lewat ceramah. Ya. Antum tahu kan saya sebagai apa? Saya dosen. Ya. Kecuali saya diberhenti jadi dosen, ya. Saya jadi dosen lagi di tempat yang lain. Ya, kita profesional, ya. Rajul ilmi, alhamdulillah. Kita sebagai orang yang bergerak di bidang keilmuan. Jadi ketika ada tuhmah-tuhmah begitu, ya kita cukup balas begini aja. Nah, saya tolong antum nanti tidak membalasnya dengan cara yang kasar. Ya, idfa billati hiya ahsan. Kita balas dengan baik. Kita nggak usah bilang ente bawa fitnah, enggak. Tapi ente emang bilang kita kafir, gimana dong? Ya, dianggap tawasul syirik, ya syirik kafir. Kita dianggap kuburiyun. Kuburiyun artinya apa? Penyembah kubur. Itu istilah yang paling buruk yang saya tahu, yang dialamatkan oleh Wahabi Salafi terhadap Asy'ariyah dan Sufiyah. Ini yang saya nggak ridho. Wallah, ya, kita nggak ridho sama sekali.
Maka naruddu alaihim, kita tolak. Ya. Nah, kembali ke kitab yang tadi, Syanatul Insan karya Muhammad bin Bashir Al-Hindi ini. Nah, ini kalau ya agak jauh ya, antum imajinasikan dari sini aja. Jadi dulu masalah tawassul, ziarah kubur, istighosah, itu perbedaannya dua kutub ulama. Satu kutub Ahlus Sunnah Asy'ariyah, Imam Subki, Taqiyuddin As-Subki. Satu kutub Salafiyah, disebut kutub juga ya. Kutub di sini arti poros ulama. Itu Ibnu Taimiyah. Ya, semoga Allah merahmati mereka berdua. Amin. Ini ulama beda nih ya. Coba lihat. Tapi Ibnu Taimiyah membolehkan tawassul dengan syarat bi-imanina wa hubbina ila nabi, dengan iman dan cinta kita kepada, tapi nggak boleh dengan kehormatan nabi. Bagi dia nabi tidak berdaya. Canggih juga kan akidahnya Ibnu Taimiyah. Berarti dia layak arifun nabi hakikat. Kalau kita mengenal siapa nabi, maka itulah yang dikatakan Izzuddin bin Salam sebelum Ibnu Taimiyah, bahwa tawassul hanya layak kepada nabi. Kepada selain nabi nggak boleh. Siapa yang ngomong? Izzuddin bin Salam, murid Abu Hasan Asy'ari. Karena dia mengenal man huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenarnya secara hakikat yang boleh cuma Nabi Muhammad. Kalau ada orang tawassul dengan Syekh Abdul Qadir, itu karena beliau pewaris Nabi Muhammad atau pewaris iblis? Pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikatnya kalau orang tawassul dengan Syekh Abdul Qadir, itu tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawassul dengan Muhammad Bahauddin Syah Naqsyabandi rahmatullah alaihi wa qadasallahu sirrah. Sama, itu karena beliau pewaris al-waris al-Muhammadi. Tapi Ibnu Taimiyah menganggap nggak ada sesuatu pun di sisi Allah. Oke, kita anggaplah Ibnu Taimiyah lagi fana kepada Allah. Husnuzon ya. Lagi tenggelam hanya memandang Allah semata. Oke, kita uji. Oh, ternyata dia membedakan tawassul masih hidup sama yang mati. Loh, kalau dibedakan berarti nggak fana-fana juga dong. Kalau tawassul sama orang hidup boleh, hadir boleh, kalau meninggal nggak boleh. Dia terjebak apa? Materialisme. Orang kalau mati, dia anggap mati udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini kesalahan besarnya. Oke, beliau ini punya murid yang berpolemik bukan Ibnu Qayyim, tapi antum kurang kenal namanya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Abdul Hadi ini meninggal juga cepat ya rahmatullah alaihi wa ghafarallahu lahu. Yang enggak lama setelah Ibnu Taimiyah dia meninggal juga. Menulis kitab namanya As-Sarimul Manki. Ya, penolakan terhadap Firraddi ala Subki. Jadi dia tolak Imam Subki. Ya, dia imam. Kenapa dia tolak? Karena Ibnu Taimiyah sudah wafat. Siapa lagi yang nolak kalau bukan muridnya? Dia menolak dengan metode ahli hadis. Dengan metode ahli hadis. Imam Subki ahli hadis nggak? Ahli hadis, gurunya Imam Zahabi. Imam Subki ini guru Imam Zahabi. Subki yang Taqiyuddin. Ya. Tapi mereka ini sama-sama ngaji juga. Apakah Imam Subki kemudian balas? Secara tulisan kita nggak dapat. Tapi secara kabar dari anaknya dan muridnya, Tajuddin Subki, dia membalas. Dia membalas lah. Meninggal Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Abdul Hadi, antum nanti lihat disertasi saya. Itu sudah dibagi PDF ya, coba dibagi ulang lagi di Musa nanti ya, biar manfaatnya lebih. Kita sudah wakafkan itu. Dan alhamdulillah penerbit Darussunnah juga mau. Nah itu teman-teman, saya juga nggak ngambil apa-apa di situ. Itu dari awal untuk Darussunnah semua itu. Ya. Kecuali ada bagian-bagian saya yang saya bagi-bagiin. Walau alam apakah saya ngambil, tapi saya rasa saya nggak ngambil. Oke. Di situ kita sebutkan kritik Al-Imam Ibnu Abdul Hadi terhadap Imam Subki. Tuduhannya Masya Allah. Kalam-kalamnya betul-betul keras. Ya. Saya kalau sebutkan di sini ya nggak pantas lah. Dia menuduh Imam Subki ini jahil, syubhat, otaknya nggak beres, nggak jujur, hadisnya jelas doif kok dipakai gitu, dianggap kemudian nggak mengerti ilmu hadis. Jadi gaya-gaya begitu sampai sekarang kejadian ya. Jadi ya cucu membahnya sama.
Sampai ke sono begitu kalamnya. Itu orangnya. Oke. Sama nggak kalamnya? Sama. Fitnah, subhat. Sekarang kan Sidi Musa ntar lagi dipanggil Ustadz Subhat. Kalau kita udah lama dipanggil Subhat. Udah biasa ya. Ya, alhamdulillah dibilang Subhat oleh mereka. Kalau yang bilang Subhat guru kita nggak terima ya. Kita minta diperbaiki sama guru kita nanti. Karena kalau kita Subhat, berarti gurunya Subhat juga dong. Baik. Kita lihat di situ, ternyata yang bermain adalah kritik sanad. Dan kita perlu tahu, kritik sanad itu ijtihad atau ilham dari Allah. Wahyu suci atau ijtihad manusia. Ijtihad artinya apa? Ya, usaha maksimal seorang manusia untuk memahami sesuatu yang bisa salah, bisa benar. Emang siapa jaminannya Ibnu Abdul Hadi ini benar? Kan nggak ada. Sebagaimana tidak ada jaminannya Imam Subuki itu benar. Sebagaimana tidak ada jaminannya Ibnu Taimiyah itu benar. Juga tidak ada jaminannya mereka salah. Sama-sama nggak pasti salah, nggak pasti benar. Tergantung antum nanti mengikuti definisi yang mana. Nanti kan dibalas sama Imam Tajuddin Subuki ya, dalam karya-karyanya. Dalam Tabaqatnya itu kelihatan dia mengkritisi Zahabi, mengkritisi Ibnu Abdul Hadi. Kelihatan, silakan dibaca. Itu Tabaqat Syafi'i Al-Kubra. Alhamdulillah, seingat saya selesai bacanya. Alhamdulillah. Mungkin ada beberapa yang saya lupa atau kelewat, wallahu alam. Tapi saya ingat saya selesai. Begitu juga Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Kita compare. Mulai dari penciptaan awal pertama alam sampai ke zamannya dia. Alhamdulillah, itu betul-betul novel terindah yang kita baca. Ngalahin ayat-ayat cinta. Dan ayat-ayat benci. Teman-teman, ketika dicek ke bawah, ya Ibnu Abdul Hadi, turunannya nanti Muhammad bin Wahab. Terus turunannya nanti, yaitu Muhammad bin Bashir al-Hindi. Jadi Muhammad bin Bashir al-Hindi banyak mengutip karya Ibnu Abdul Hadi. Dia juga punya penelitian sendiri. Jadi nanti arahnya ke situ. Jadi karena dia sudah berkiblat kepada Ibnu Abdul Hadi, kepada kalam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Syaukani. Hasilnya gimana? Dia pasti menganggap tawasul yang ada di kalangan aswaja Ahlussunnah itu bid'ah syirik. Sedangkan Ahmad Zaini Dahlan dia kiblatnya ke mana? Syafi'iyah, Asy'ariyah. Nanti ke atasnya siapa? Imam Zakaria Al-Ansari, terus sampai ke Subki. Jadi ini dua beda nih. Sampai kiamat, ini nggak akan berhenti. Ini kita sudah kasih tahu ya. Hatta yaumil qiyamah. Sampai Imam Mahdi kemudian keluar baru beres masalah. Jadi antum siap-siap aja. Nggak ada ceritanya tauhidul kalam. Tauhidul sufuf itu nggak mungkin kecuali oleh Imam Al-Mahdi. Kita nggak. Kita bukan Imam Mahdi soalnya. Teman kita aja namanya Imam Mahdi ya. Nggak ada. Kita hanya bisa ya melihat dua ini secara proporsional. Boleh nggak kita memilih salah satunya? Antum milih yang ini juga boleh. Siapa? Muhammad bin Bashir nggak ada larangan. Tapi saya memilih Ahmad Zaini Dahlan. Kenapa? Nih kita sebutkan alasan kita. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Said Ahmad Zaini Dahlan. Beliau ini gurunya ulama-ulama dunia. Termasuk Nusantara. Baik. Beliau punya murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Cuma Al-Minangkabawi ini lebih sering ngajar kepada asistennya Syekh Bakri Syattah yang nulis manaqib Said Ahmad Zaini Dahlan yang belum di-print. Nah, masih di Musa ya. Semoga nanti pekan depan sudah ada ya. Insyaallah. Semoga nanti kalau karya Muhammad bin Bashirnya ada, ini bisa kita beli juga. Baru dapat PDF-nya. Yang dita'alik oleh Rashid Ridha. Rahmatullah alaih. Oke. Ahmad Khatib Minangkabawi. Siapa lagi yang sepantaran dengan beliau? Nawawi Al-Bantani itu sebenarnya murid ya, guru ya, gurunya Ahmad Khatib, teman iya. Murid ya, jadi mereka ini saling berbagi, mudabbaj. Maka kalau di sanad, walaupun Syekh Nawawi memimpin jadi mufti Mekah setelah Syekh Ahmad Khatib,
Tapi sebenarnya Syekh Nawawi adalah gurunya Syekh Ahmad Khatib. Kalau di sanad Ahmad Khatib Anin Nawawi. Jadi secara umur beliau sama Syekh Nawawi ini dengan Ahmad Zaini Dahlan, tapi umurnya panjang. Beliau wali kutub di zamannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syekh Nawawi Bantani. Wali kutub di zamannya. Kita punya wali kutub. Ya. Beliau kan keturunan Rasulullah juga di jalur Syarif Hidayatullah Cirebon. Syarif itu karena al-kutub, kalau al-ghaus wajib dia seorang zuriat Nabi, zahir batin. Kalau kutub doang bisa cuma zuriat rohani, pancaran Nabi. Tapi kalau al-ghaus al-kubra itu pasti zahir batinnya zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? At-Tirmidzi. Tirmidzi ini mulai dari mbah, ayah, anak, itu semua ulama. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mannan. Sah? Benar ya? At-Tirmidzi. Plus juga mursyid thariqah Syadziliyah dan Khalwatiyah. Karena di kitabnya, sanadnya, beliau kan punya kitab sanadnya yang kita baca dengan murid-murid Syekh Yasin. Di situ ada sanad talqin Khalwatiyah. Thariqah Khal dan al-ajab mahwa Sidi Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mursyid thariqah Khalwatiyah. Wahabi dari mana? Ya. Oh dia salafi. Ente enggak baca kitabnya sih. Ya. Dan dia bertawasul kepada Rasulullah di hampir semua kitab-kitabnya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bijahin Nabi, penutup pembuka bijahin Nabi. Kenapa? Karena dia murid langsung dari Sidi Ahmad Zaini Dahlan dan lama mulazamah dengan asisten beliau, Syekh Bakri, atau pengarang I'anatul Talibin. Maka kita I'anatul Talibin ini jadi buku wajib di pesantren, semua pesantren Salafiyah, Asy'ariyah, Syafi'iyah Indonesia. Ini harus ditambahin ya, karena Salafiyah macam-macam hari ini. Ya. Sidi Musa belajar I'anatul Talibin enggak? Yang dulu tarbiyah Islamiyah belajar kan? Enggak belajar enggak sah antum. Batal. Kalau saya dulu belajarnya di surau kepada Allah yahfaz masih hidup Syekh Abuya Nu'man Bashir ya, As-Samani Asy-Syadzili. Beliau masih hidup. Umur beliau mungkin sekarang 86 atau berapa ya. Semoga mata Allah fi hayati. Ya. Masih seger. Sangat segar sekali. Saya belajar dulu, jadi beliau membahas kitab itu dan temannya ada Buya Bashir juga namanya. Bukan Al-Hindi ya. Jadi beliau ngajar Al-Hikam, Ihya Ulumuddin, dikit di surau dulu. Jadi dulu surau itu jadi basis kita baca kitab. Walaupun saya nggak nyantri seperti antum nyantri di Jawa. Baru saya ke Jawa, baru saya nyantri. Nyantrinya pas kuliah. Ya. Santren mahasiswa. Alhamdulillah ya. Disitulah saya paham perkataan Gus Mus, Mustafa Bisri, yang punya tafsir Al-Ibris ya. Itu beliau apa ayahnya? Ayah beliau ya. Apa kata anaknya beliau ini? Kami datang dengan Gus Dur ke Kairo. Setelah kami lihat ternyata kitab-kitab yang dikaji di sono sudah kami khatamkan semua di pesantren. Kenapa? Ini nggak berlebihan. Karena dulu yang membawa kitab-kitab itu ke pesantren itu murid-murid dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, murid-murid dari At-Tirmidzi, murid-murid dari Bakri Syatah. Murid-murid dari mereka yang Umar Bajunaid. Umar Bajunaid ini guru dari pendiri Tarbiyah Islamiyah. Syekh Sulaiman Rasuli. Termasuk Parabe. Ya. Qadhi Abbas, Parabe. Ya. Ibrahim Musa. Ya. Ibrahim Musa. Musa lagi nih. Termasuk yang di Medan itu, Al-Wasiliyah. Ya. Tuan Guru Mustafa. Termasuk yang ada di Aceh. Itu jalurnya ke sana semua. Ketemu murid-murid beliau. Ya. Tuan Syekh Muda Wali. Gelar Syekh Muda kan dari Minang diambilnya. Karena beliau ngambil thariqah kepada orang Minangkabau. Tapi kemanapun pergi disuruh ngajar. Itu Syekh Muda Wali itu. Kemanapun pergi itu debat orang kalah dia suruh jadi ustadz di situ, jadi kiai di situ. Ajib itu orangnya. Kayaknya zaman sekarang susah nyari orang begitu. Jadi teman-teman jangan sembarangan sama khirij dalam negeri.
Ya, lulusan-lulusan dalam negeri kadang-kadang lebih garing, lebih tajam kadang daripada lulusan luar negeri. Tapi kita juga tidak menutup mata terhadap yang di luar negeri. Ya sama-sama lah. Ternyata al-ibrah laisa bil makan. Orang itu dinilai bukan dia tamatan mana, tapi gurunya siapa, sanadnya kemana. Itu baru sahih tuh. Ya, maka ketika orang itu pinter, yang ditanya, ini murid siapa sih? Gitu orang dulu. Muridnya geblek juga yang ditanya siapa? Ini gurunya siapa sih? Segitu. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, semoga kita termasuk murid-murid yang bisa membanggakan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Saya takut juga ya, minta ampun kepada Allah jika saya ini memalukan guru-guru saya. Ya, termasuk antum semua lah. Ya, untuk guru-guru kita semua dan sanad kita kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini punya guru namanya Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Muqri Al-Kabir, penyusun Aqidatul Awam. Gimana tuh? Canggih nggak orang kita? Dan kitab itu sekarang diajarkan, udah jadi bahasa Indonesia, udah diterjemah, udah jadi bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Melayu. Semua bahasa di negeri kita sekarang sudah menghafalkan sifat 20. Dulu, langsung kalau Sumatera Barat kampung saya, itu langsung Syekh Abdurrahman Al-Batu Hampari. Batu Hampar. Beliau pendiri Al-Manar. Santren. Bukri. Mursyid Thariqat Sufiyah. Ya, banyak thariqat yang dipegang, tapi yang terkenal sekarang cuma Naqsyabandiyah. Beliau ini umur panjang lebih dari 120 tahun. Terakhir saya dengar 120 tahun, dulu saya dengar 150 tahun. Antara itulah, 20 sama 30. 20 sama 50. Beliau ini langsung ngaji kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Gurunya siapa? Ahmad Zaini Dahlan. Jadi mereka semasa. Ajib nggak? Jadi guru-guru kita di negeri ini ada yang semasa dengan beliau. Itulah Syekh Abdullah Ibn Abdul Mannan At-Tirmasi, beliau dan ayahnya semasa dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Dari jalur Sayyid Ahmad Zaini Dahlan inilah berkembang ilmu-ilmu Ahlus Sunnah di negeri ini. Sanadnya ke Mekah. Giliran kayak gitu aja, ulama Mekah nggak dianggap sama dia. Ya kan? Kan logikanya, di Mekah begini, di Mekah begitu, di Mekah nggak kunut, di Mekah nggak ada thariqat. Dia nggak tahu, dibilang, emang Mekah cuma Masjidil Haram. Ya? Emang Mekah yang sekarang doang, sebelum 1924 nggak dihitung. Nggak usah 1924, 1980. Hitungnya sampai sekarang. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan kan punya keturunan, itu ada di Garut loh. Ya, kita lihat tulisannya Garut. Udah ketemu, Fadil. Kelas. Sana. Tis'in. Labuda nazurho. Masih ada. Keturunannya ada di Garut. Keturunannya ada di Garut. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Karena anaknya namanya Abdullah. Abdullah bin Ahmad Zaini Dahlan. Itu merantau kemana-mana. Terakhir itu di tanah Sunda. Beruntung tuh orang-orang Sunda dapat keberkahan. Ada zuriat Rasulullah dan ulama besar, anak ulama besar mengembangkan ilmu di sana. Makanya saya dari dulu penasaran tuh sama sanad-sanad ulama Garut. Ajib-ajib emang. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, seperti juga. Ya, dekat dari situ Tasik Malaya ada Abah Anom, ada Zainal Mustafa siapa? Ya, itu ajib-ajib lah ya. Kita ketemu orang-orang yang luar biasa. Jadi teman-teman, sanad yang ada di Nusantara ini sama-sama berkelasnya dengan sanad yang ada di Mekah. Coba lihat ya. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Oke. Itu punya guru plus juga temannya. Dan dia juga berguru ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi mudabbaj. Namanya Osman Dimyati. Dimyati di mana Dimyati? Mesir. Di Mesir. Beliau bermimpi, kan mimpi itu bagian dari kekuatan orang beriman. Enggak hujah dalam hukum, tapi itu menjadi kekuatan penghibur kolbu. Menjadi isyarat-isyarat bening. Siapa namanya tadi?
Utsman bin Hasan Dimyati. Ajibnya apa? Ahmad Khatib Minangkabawi juga berguru kepada beliau. Masih sempat ketemu. Maka sanad ulama Nusantara kalau dipotong cepat, itu nggak pakai lewat Bakri Syato, nggak pakai Ahmad Zain Dahlan, langsung ke Utsman Dimyati. Beliau bermimpi sesuatu tentang manaqib Ahmad Zain Dahlan. Maka dia pindah dari Mesir ke Mekah supaya ketemu dengan Said Ahmad Zain Dahlan. Meskipun ketika di Mekah, Said Ahmad Zain Dahlan tidak berbesar kepala, dia malah mengambil sanad Utsman bin Hasan Dimyati. Ya. Ngambil apa? Torikot Al-Khalwatiyah dan Aidurusiyah, Alawiyah, termasuk Naqsyabandiyah, Samaniyah, Qadiriyah, lengkap dia punya. Cuma yang masyhur adalah Torikot Khalwatiyah. Makanya negeri kita biasa sama orang Torikot. Ya. Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi ketika mengkritisi orang-orang Naqsyabandiyah, itu yang dikritisi bukan tarekatnya, tapi salah satu furuknya, yaitu Robitoh. Robitoh itu membayangkan guru. Karena ini alirannya ikut Izzuddin bin Abi Salam. Ya. Yang dirobitohkan cukup Nabi lah, gitu. Yang ditawasulkan cukup Nabi. Sedangkan alirannya Khalidi, Al-Khalidiyah, Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah, itu membolehkan, yang penting walinya kutub. Mursyidnya wali kutub. Kenapa Thariqat? Mohon maaf, robitohnya kadang nggak nyambung, karena si mursyidnya nggak wali, gitu aja. Yang efek apa itu. Nah, ini yang dikatakan oleh Abu Yazid Bustami. Nah, ini lucunya. Muhammad bin Bashir, karena dia Athari beda dengan Salafi mutlak. Ya. Athari ini masih ngambil kalam dari Sufi, yang berhubungan sama dia. Abu Yazid Al-Bustami menolak tawassul dengan selain Rasulullah. Kenapa? Karena tawassul dengan hamba yang belum sempurna, itu sama dengan menjebak diri bil masjun. Sama kayak kita, ya terpenjara lagi. Si hambanya belum bebas dari hawanya kok. Gitu. Itu dipakai Ibn Bashir untuk nolak Said Ahmad Zaini Dahlan. Jadi dia pakai kalam sufi untuk menolak kalam Said Ahmad Zaini Dahlan. Baik. Dan saya juga agak kaget, Syekh Rashid Ridho agak kasar ngomong tentang Said Ahmad Zaini Dahlan. Ini memang gitu. Dari dulu kalam-kalam mereka memang nggak enak kalau kita baca ya. Dan kita nggak ada maksud untuk itu. Kita hanya ingin memperbandingkan nasab keilmuannya ke atas. Satu ikut Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Taimiyah, satu ikut Subki. Antum tinggal pilih. Cuma saya memilih jalur Imam Subki, karena itulah jalur Said Ahmad Zaini Dahlan yang diturunkan ke negeri ini, sehingga ulama kita dapat mengislamisasi negeri ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, baru ngomong sanad doang gitu tuh ya. Jadi sanad kita kemana aja nih? Tersebut sanad Aqidatul Awam. Saya ngambil dari guru saya, masih hidup, Abu Yadahnar. 86 berapa umurnya. Beliau sudah borir al-annya, sudah nggak bisa lihat kayaknya. Gurunya juga dulu begitu. Beliau ngambil dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Minkabawi, bukan Banjari, bin Abdurrahman Al-Batu Hampari. Syekh Muhammad Arsyad ngambil dari ayahnya. Sebenarnya ada jalur Mekahnya, tapi kita ambil jalur yang kita aja. Beliau ngambil dari Ahmad Al-Marzuki. Ya, termasuk Said Ahmad Zaini Dahlan. Jalur di situ. Oke. Itu akidah sifat 20. Sekarang apa lagi nih? Thariqat. Oke, thariqat kita. Thariqat kita jalurnya banyak. Mu'taziliyah, Naqsyabandiyah, yang mana nih? Naqsyabandiyah ya? Oke. Naqsyabandiyah saya ngambil dari beberapa guru. Pertama kita ngambil dari Muhammad Nuruddin. Beliau wafat, kemudian saya ambil dari muridnya. Abuya Kasril ya. Al-Khalidi. Beliau ngambil dari Syekh Muhammad Ayas Sultani, jadi gurunya. Muhammad Nuruddin ngambil dari Ayas Sultani. Ayas Sultani ngambil dari Syekh Muhammad Zahid. Muhammad Zahid dari Muhammad Ilyasin. Ilyasin ngambil dari Muhammad Jamil. Muhammad Jamil ini teman Sulaiman Zuhdi di Mekah, tapi dia tinggal di Sumatera Barat. Sulaiman Zuhdi. Beliau ngambil dari mertuanya, Muhammad Tahir Al-Makki Al-Minangkabawi. Beliau pulang. Ya, pulang kemudian berkubur di tempat yang sama. Masjidnya sekarang bukan jadi masjid Surah Suluk lagi, udah jadi masjid biasa. Ya, saya nggak tahu tarbiyah apa Muhammadiyah. Ya. Yang penting nggak dibongkar aja ya. Aman, udah biarin. Taib. Muhammad Tahir ngambil dari Sulaiman Qarimi.
bareng dengan Sulaiman Zuhdi, jadi temenan juga. Sulaiman Qorimi. Sebelum ke Sulaiman Qorimi ngambil kepada Syekh Ismail Al-Minkabawi Al-Makki. Yang meninggalnya diperdebatkan apakah di Batu Sangkar atau meninggalnya di Riau. Lebih lama di Mekah, dan beliau mengkritisi, termasuk beda. Jadi selama ulama tarekat itu saling kritik-mengkritik juga. Dia mengkritisi Abdul Azim Al-Maduri, mengkritisi Syekh Al-Bimawi, mengkritisi jalur tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Karena dia dianggap talfik yang ono. Tapi ya itu ijtihad mereka. Ya. Nyampe di kita karena kita mengerti sejarahnya, kita tidak perlu marot lagi, mengkritisi lagi. Itu hanya perbedaan furu dalam thariqah. Oke. Apalagi? Sulaiman Qarimi, Syekh Ismail dan Sulaiman Qarimi ngambil dari Said Abdullah Afandi Al-Makki, kemudian beliau dari Qutbul Khalidiyah, Maulana Al-Imam Al-Khalidi Al-Baghdadi Ad-Dimashqi. Nih, coba lihat Imam Khalid. Oke, Imam Khalid ini punya murid nanti di Turki. Namanya Al-Imam Al-Arwadi. Al-Imam Ahmad ibn Sumay Al-Arwadi, pengarang kitab Jami' Usulul Awliya. Tahu ya? Tahu aja deh. Di situ ada 3 tarekat pilarnya. Tapi dia nyebutkan 40 tarekat yang kemudian menjadi ada ART-nya Jatman sekarang ini. Di situ ada Ghazaliyah, Akbariyah, Khalwatiyah. Siapa yang dapat sanad dengan jalur ini, maka dia sudah dapat sanad 40 tarekat. Dan alhamdulillah kita dapat. Fadil juga dapat banyak. Ya. Tinggal ngamalin aja tuh dia. Tinggal talqinnya ente belum. Ya. Biar nyambung dengan Rasulullah, nggak hanya musalsal zahir, tapi musalsal bas. Ya. Kalau musalsal batin kita sebut muttasil, nyambung rohaninya. Kemudian Al-Arwadi ini punya murid namanya Ahmad Diyauddin Al-Khumushkhanawi. Oke, afwan, saya lupa. Arwadi ini guru yang menulis Jami'ul Usul Auliya. Ya. Al-Khumushkha tulisannya ke kaf, tapi bacanya Al-Khumushkhanawi, bahasa Turki, Persia Turki, campur Persia Turki. Al-Khumushkhanawi punya murid, ayahnya Syekh Zahid Al-Kautsari, yaitu Syekh Hasan, dan temannya Syekh Qastumuni. Mereka ini punya murid Syekh Zahid Al-Kautsari. Syekh Zahid Al-Kautsari punya murid Syekh Yasin Al-Fadani. Termasuk Abu Ghuda, benar. Abu Ghuda, termasuk siapa namanya? Al-Harari. Ya, semasa, tapi nggak disebutkan beliau di sana. Tapi beliau memuji salah satunya. Termasuk Al-Muti'i. Muhammad bin Bakhit Al-Muti'i. Yang merupakan pemegang sanad qiraat, sanad Hanafiyah, sanad Thariqah. Yang lucu apa? Teman kita membanggakan sanad-sanadnya. Teman saya ada orang Salafi, membanggakan sanad-sanadnya dari Mesir. Ya, sanadnya sanad Quran. Kita cek, ternyata ke Al-Muti'i, Ibn Bakhit Al-Muti'i. Ya kita ketawa sampai ke atas Zakaria Al-Ansari. Dia membatalkan apa yang diyakini, apa yang diamalkan oleh imam-imam yang dibanggakan sanadnya. Antum bayangkan. Maka kiamat tidak akan terjadi sampai orang yang akhir akan menghujat orang yang belakangan. Walaupun dia nggak sadar. Itu terjadi. Jadi sanad kita berkelas nggak? Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Muti'i, punya murid. Ada yang di Azhar, ada yang di Yaman, ada yang di Syam, ada yang di Maroko, ada yang di Indonesia, ada yang di India, ada di seluruh dunia. Jadi kita setara dengan mereka. Jadi jangan kemudian bilang, ini tamatan sini. Belum tentu. Ya, belum tentu tamatan mana itu lebih jelek. Buktinya Gus Baha, antum tahu. Ya, sampai Pak Quraisy Shihab geleng-geleng kepala. Ajib. Ya, ajib. Ada Gus Dewa sekarang ya. Baca kitabnya juga bagus. Banyak Gus-Gus itu. Ya, ajib-ajib mereka itu. Gus Dur nggak mau kuliah di Al-Azhar. Pindah ke Baghdad. Pas di Baghdad sama aja dia balik lagi.
Jalan-jalan aja, kayaknya belum ziarah, belum kerjanya kan. Ketemu ulama, ketemu kiai, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi teman-teman, saya bersyukur, alhamdulillah Allah pertemukan dengan guru-guru mulia dan diberikan ilmu sanad. Dan alhamdulillah tidak hanya sanad ijazah, tapi juga diberikan sanad pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat besar, maka kita berterima kasih kepada guru-guru kita karena sebab mereka kita bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Aina tawaqafna Sidi Musa? Kam baqiyah min al-waqt? الوقت pakai Sa'ah tawil. Terakhir mazal di Karomat Aulia halaman Yaten wa Mani. baik. Baik teman-teman yang maka Allah, kita mulai baca kitab ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanad yang muttasil al-imam al-hafiz al-muhaddis al-muhaddas al-kutub al-syahir al-imam al-hakim at-tirmizi qala fal anbiya wa rusul. Kita mulai sedikit dari halaman 207 bagian bawah. Fal anbiya wa rusulu lam ya'manu al-makra ba'da al-bushra. Oh, setelahnya. Ya, nanti dimulai dari sini. Walaisal makru indana ma yaqiluhu al-'am. Ya. Jadi ketika ada ayat surah Al-A'raf ayat 9, fala ya'manu makrallahi illa al-qaumal khasirun. Maka makar apa ini? Apakah ini makar versi orang awam atau versi ulama? Kalau versi orang awam, makar itu perubahan nanti di akhir umur. Jadi su'ul khatimah. Tapi makar menurut ahlullah, para aulia, bukan itu. Apa itu? Ya. Ketika nanti terjebak kepada syatahat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bisa disebut syatata, kan di Quran ada syatata ya. Syatata. Syatahat atau syatata, sama. Wa ma qalu inna hadha yuaddi ila zandaqa falitash'ari hal yadri ma zandaqa. Kalau persoalan karomah ini menzahirkan karomah dan macam-macamnya dianggap menyebabkan orang terjebak kepada kezindikan, maka beliau nanya balik seperti saya nanya tadi. Kita dituduh memfitnah nih, kita nanya balik, fitnah itu apa sih? Ini beliau nanya balik. Begitu usul ulama kita dari dulu. Ketika orang menggunakan suatu kalimat menyerang kita, kita tanya balik, maksud kalam dia apa? Maka dia bertanya, falaita sya'ri hal yadri mazzandaqa. Ya, halaman 208. Ya, betul. Sebenarnya dia ngerti nggak sih apa kalimat zindik itu artinya apa? Ya. Ya, fadal Pak. Sama nih. Sufi dari dulu dibilang zindik nggak? Yang nuduh zindik itu ngerti nggak zindik itu apa? Boleh di tangga boleh Pak, silakan. Fadal. Kalau mau adem dikit di tangga. Ya lah, bas. Insyaallah aman. Insyaallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tadfu anil bala wal waba wa kulli syar'in ya rabbal alamin. Aw sami'a an-nas yazkuruna isman qabihan fatafiqa yuraddiduhu kal apa itu bacanya Sidi Musa? Enggak jelas nih. Babgha fa kullu man taharraka yuridu at-tashni' ala ghairihi yaqulu hadha zandaqa falau qala al-akhar bal ladhi fi yadika zandaqa la'annaka taz'amu annaka ta'budu Allah وأنت تعبد نفسك وهواك ونفسك صنم بين يديك وأنت معني بها فماذا تقول له. Ya, teman-teman, saya jelaskan maknawinya aja. Jadi, ada orang yang nggak mengerti tasawuf itu apa, atau karamatul aulia itu apa, atau tabarruk itu apa, sama. Ya. Lalu cuma dengar ada orang ngomong, kalau menzahirkan karamah, menampakkan tawasul, tabarruk,
ini bisa membuat orang terjebak pada zindik, kesesatan, pengkultusan. Kira-kira begitu. Sama nggak sekarang mereka gitu ngomongnya? Sama ya? Jawaban beliau apa? Ente tahu nggak arti zindik itu apa? Ente paham nggak apa yang disebut bid'ah? Jangan-jangan ada orang dulu itu kalau kita sekarang Ibnu Taimiyah. Kalau di zaman dia, ya mungkin kelompok-kelompok yang mutasyaddidah di zamannya, ya sudah ada di zaman beliau. Itu kelompok Karramiyah, itu mutasyaddid. Ya. Dia bilang tasawuf itu zindik, menzahirkan karamat itu berbahaya bagi orang awam. Ini hanya suuzon mereka. Hanya suuzon mereka. Nah, kemudian yuraddiduhu 'alan nas, ya, diulang sama nih. Kita dengar ada kiai di pesantren nggak mau bertasawuf. Kita tanya, Pak Kiai, kok nggak bertasawuf? Jawaban dia apa? Oh, kalau bertasawuf nanti bisa gila. Dia nggak tahu ada orang belajar di kampus negeri itu gila. Kenapa nggak buat kaidah? Mau belajar di kampus bikin gila. Benar nggak? Sama dengan orang yang buat kaidah dengerin sholat nariyah bikin kesurupan. Dia lupa semua ahli ruqyah membacakan Quran, lalu orangnya kesurupan, benar nggak? Jadi dia melarang sholat nariyah karena bikin kesurupan. Kalau pakai kaidah begini, Quran ayat kursi nanti nggak boleh dibaca dong. Kenapa? Bikin efeknya ada kepada orang kesurupan. Tuh, kaidah-kaidah apa ini? Ya, ini harus kita cabutin tuh dari kepala. Ini berbahaya, khatir. Ya, cara berpikir yang tidak jelas. Nggak usuli. Ya. Usulnya nggak jelas dari mana. Ya. Asal usulnya nggak jelas. Ya. Hujahnya nggak qawi. Kias tapi batil. Buat analog tapi nggak tepat. Akhirnya mereka menganggap syirik kan? Jadi yang paling lucu adalah ada video, Masya Allah, itu setan tuh ya yang berbuat. Ada video kaligrafi asma Ashabul Kahf. Ashabul Kahfi, pemuda gua. Ya. Nah, orangnya ini kesurupan, terus bilang, gitu ya. Diambil itu, dipukul. Ketika dipukul, si yang memukul nama wali-wali Allah ini, yang menghina nama-nama Ashabul Kahfi ini kemudian ditipu oleh orang yang kesurupan ini, karena dia kemasukan syaitan. Gimana ketipunya? Dia pura-pura kayak disakiti. Jadi ketika itu dipukul, dia yang teriak-teriak, oh aduh ya Allah, ini akibat berbicara alam jin tapi nggak pernah masuk ke alam jin. Kan kita pernah masuk ke alam jin, maka jangan main-main sama ini. Teman saya ada yang pernah nikah sama jin, dan Allah izinkan dia masuk ke alam jin. Ya, ada. Sebagaimana itu orang-orang tertentu ya. Nah, jin itu kan, alam jin kan sebagian dari alam aja. Kalau pakai mata ini nggak bisa, makanya kita nggak bisa melihat mereka. Dari sisi mereka melihat kita. Coba tinggal dibalik. Kita masuk ke alam mereka bisa dengan izin Allah ya. Tapi itu haknya wali kutub, wali ghaus. Bukan haknya saya ya. Jadi jangan minta ke aneh ntar. Ya, ntar antum kuat di sono. Orang hilang di hutan aja kemudian kapok. Gak usah jauh-jauh di kampung saya. Itu kakak sepupu kita. Jalan, pulang. Waktu itu sore kan banyak jin. Umus Sibian namanya. Tiba-tiba dia hilang, set, nyampe di mana? Depan kuburan. Itu biasa tuh, jin-jin rese ingin bikin orang merasakan dalam hatinya ada kemusyrikan supaya takut sama kubur. Loh, kubur kok antum takut sama kubur? Itu gimana ceritanya? Takut tuh sama orang mati. Bisa dipapain, digerayangin ntar. Kalau sama orang mati gimana? Ya nggak usah takut. Tinggal baca assalamualaikum tuh. Wa amma qawluhu la ya'lamu fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah fa ilmul ghaibi inda Allah kan min ghaibin ittala alaihi rasuluhu fa ayatu hujjatin fi hadha. Nah, ini hati-hati nih. Ini kebanyakan ilmu kewalian ditolak oleh mereka karena ada ayat surat An-Naml ayat 65. Wa la ya'lamu, tidak mengetahui man fis samawati wal ard. Siapa yang di langit dan di bumi
apa kegoibannya, illallah, kecuali Allah. Ini gimana cara memahaminya? Kalau ada orang sekarang bisa masuk ke alam jin, bisa dikasafkan Allah, bisa mengakses alam malakut, alam jabarut, gimana? Mungkin dari mana? Ya ayat ini juga, illallahnya itu. Kalau Allah izin bisa nggak? Bisa. Sama dengan ayat kursi, tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali biizni, tinggal ambil izinnya Allah. Maka izin inilah yang membuat orang bisa masuk ke alam jabarut, alam malakut, alam kusut. Ya, alamnya antum tuh ya. Ayat ini, giliran dia pakai ayat ini harus benar. Giliran kita balikin, emang ayat itu menolak ilmunya para wali kan enggak. Justru ayat ini hujjah bahwa wali itu tahu sesuatu dengan izin Allah. Maka seorang wali itu enggak usah ditakutkan. Mereka tambah tahu alam gaib, tambah takut kepada Allah. Tambah iman deh kepada Allah. Enggak akan jadi berubah. Kalau antum kan dikasih karomah dikit bisa berubah. Bisa berubah serius insya Allah. Ya. Sekarang ini dikasih ilmu sama Allah biar bisa doanya mustajab. Apa aja mustajab? Paling pakai melet orang kan. Ya. Haram, melet orang itu haram. Ya. Melet orang itu kan sihir. Enggak boleh, haram. Ya. Walaupun pakai bismillah, iya, kecuali antum mau ngelamar dia. Mau ngelamar dia, sholat 2 rakaat, baca doanya meletnya mintanya kepada Allah. Kan biiznillah juga. Ya. Ya. Ntar kita bisik-bisik deh ya. Sidi Musa nggak perlu gitu-gitu kayaknya ya. Innama yuridu ayyurawwija bimisli hadza 'alal aghbiya. Orang-orang yang anti tasawuf, anti karamat aulia menggunakan ayat ini untuk menipu orang-orang bodoh, aghbiya, orang awam. Tertipulah orang awam meskipun bajunya ulama. Ya. Wa kan min ghaibin ittala Allahu 'alaihi alul ilham hatta nataqu bihi. Coba lihat kalau diterjemahin. Betapa banyak hal-hal gaib yang Allah bukakan kepada qalbu ahlullah, ahlul ilham, sehingga mereka berbicara dengan itu. Dan itu enggak bisa direncanakan, teman-teman. Bisa disiapkan kalbunya. Karena ilham itu turun setiap saat. Yang tidak bisa diturunkan setiap saat itu ilham tasyri'i, wahyu tasyri'i. Itulah yang terjadi pada Nabi. Maka Nabi ketika mengatakan kepada seorang perempuan, besok datang. Datang nggak besok wahyunya? Enggak. Nah, orang lupa, dikira semua wahyu sama. Wahyu ada 2. Wahyu tasyri' itu suka-suka Allah lewat Jibril. Jadi kalau Jibril nggak turun, nggak ada. Ada wahyu ilhami. Detik per detik dia masuk ke dalam kalbu. Bahkan lebih cepat dari detik. Masuk langsung ke dalam kalbu seorang wali. Makanya wali itu kalau ngomong, ya sebenarnya ya udah Allah yang berkalam lewat lisan dia. Ya. Atau malaikat yang berkalam lewat lisan dia. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah. Ya, Nabi mengisbat, mentakrir, ada seseorang berbicara, dipinjam lisannya sama malaikat, ada riwayatnya. Cuma kan nanti kalau kita sebut riwayat itu pasti didoifkan juga sama dia. Ya. Ada nggak orang kemasukan setan? Ada. Kenapa nggak boleh kemasukan malaikat? Logika-logika gampang begitu ya. Tapi kalau kemasukan setan sama malaikat beda. Kemasukan malaikat itu maksudnya lidahnya dipinjam sama malaikat. Bukan di kesurupan malaikat, nggak ada. Nggak ada itu. Itulah anehnya mereka percaya ada orang kesurupan setan, tapi nggak percaya kalau lisan seseorang dipinjam Allah. Berarti setan lebih hebat daripada Allah dan malaikat. Begitu nggak? Saya yakin mereka juga jawabnya nggak, bengong-bengong. Ya juga ya. Ya. Nabi ketika baca sesuatu berkalam satu, itu kalamnya selalu wama yantiqu anil hawa. Kalau bukan berbicara dengan hawa, siapa yang berbicara saat itu? Itu Allah, hilanglah kalamnya Muhammad, menjadilah kalamnya Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi.
Ketika dia mendengar dengan samaku. Ketika dia berbasar, melihat, memandang, dia memandang dengan basarku. Terusin aja. Kalau berkalam dengan sifat kalamku. Itulah sebabnya akidah Ahlussunnah membedakan sifat dengan zat. Kenapa? Kalau Mu'tazilah dan kelompok kebatinan mengatakan sifat itu zat. Jadi kalau memandang dengan basarnya Allah, berarti si memandang itu zatnya, tuh bahaya, itu namanya kebatinan. Itu zindik yang begitu. Baru antum paham tuh zindik itu apa. Kalau Ahlussunnah, Sufi tidak. Ahlussunnah dan Sufi enggak. Bagi mereka sifat Allah hanya ada pada zat Allah, tapi sifat bukanlah zat. La huwa hiya wa la hiya ghairuh. Inilah kaidah yang diambil Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dari Sufi Kabir Sayyid Taifah Al-Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Itu kalamnya. Kalau enggak nanti orang ngomong zatku zat Allah, zat ingsun zat Allah, zati zatullah. Kan bahaya. Sifati sifatullah. Ya. Itu kan zikir-zikir kebatinan. Itu setan yang turun tuh. Kalau ada tarekat mengajar gitu, itu tarekat iblisiyah. Obat antum. Buang sejauh-jauhnya. Karena saya sudah melihat lebih dari 2 orang. Itu matinya zindik, matinya su'ul khatimah, karena ngamalin zikir iblisiyah ini. Nauzubillah min dzalik. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba untuk masalah akidah. Apa kata beliau? Kam min ghaibin, betapa banyak hal yang gaib. Allah itlaqkan, Allah munculkan kepada ahli ilham hatta nataqu bihi, sehingga mereka berkalam dengannya. Ya, antum kalau tadi merinding-merinding itu dari sono tuh. Ya, dari sono itu. Wa ahlul firasah, begitu juga ahli firasah. Ada nggak hadis tentang firasah? Kan biasanya Daisna ini nanya dalilnya mana? Ini dalilnya Daisna ini. Abu Darda berkata, ittaqi firasatal mu'min. Ini Utsman juga meriwayatkan, jadi dua dari sahabat rawinya. Berhati-hatilah terhadap firasanya orang beriman. Ya. Fa innaha wallahi. Di riwayat Utsman tidak pakai wallahi. Sesungguhnya firasat itu demi Allah. Ya, haqqun yuqzifuha Allah fi qulubihim wa absarihim. Ini beda lagi dari Utsman. Kalau dari Utsman, fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang dengan nur Allah. Kalau di sini, sesungguhnya itu kebenaran yang Allah yakzif. Yakzif itu apa? Qazaf. Allah lempar, set. Tapi kalau Allah lempar, tepat nggak? Mungkin nggak Allah kalau manah nggak nyampe. Ente doif akidahnya ya. Bukan Allah yang doif. Ya. Allah kalau manah, yakzif. Nyampe nggak? Nyampe. Nggak mungkin salah. Masa kalah sama tukang panah? Allah kalau kirim sesuatu, salah kirim nggak? Seperti akidahnya kelompok Ghulat Syiah. Kan ada Syiah ini kan banyak bagi-baginya. Ada kelompok Ghulat, kelompok Sabaiyah, Kailaniyah. Apa kata mereka? Allah salah kirim. Harusnya sama Sayyidina Ali. Kok sama Muhammad gitu? Kurang ajar mereka ya. Saya konfirmasi ke teman saya orang Syiah. Menurut ente itu Sabaiyah itu gimana? Kafir gitu. Matanya langsung melopot. Kami tidak mengakui mereka sebagai Syiah. Apalagi kita. Ya, kita ya, dia juga ngakuin apalagi kita ya. Ini mantan Syiah nih. Ya, buku-bukunya banyak tuh Syiah tuh. Ya, nanti antum kalau yang mau neliti Syiah bisa konsultasi sama Akhfadil. Ya. Dari aliran apa pindah ke aliran listrik, ke aliran asal kan udah pindah-pindah deh. Alhamdulillah Allah Maha baik. Allah tidak pernah tidur. Siapa yang memegang ilmunya, maka yang punya ilmu akan menariknya. Allah yajtabi ilaihi mai. Ada yang belajar kebatinan dulu, ditarik sama Allah kalau masih mau ngaji. Makanya pada ketemu ilmu yang hak ya. Insyaallah. Ini senyum-senyum. Ini makan ilmu perdukunan dulu nih. Ya. Ada Bustami. Ya, Pak, Bedaromi Bustamam ya. Masya Allah. Nikmat ya. Alhamdulillah. Ini juga nih sama nih. Ya, ada yang belajar dulu debus, macam-macam. Ya, emang antum habis debus bisa kenal Allah? Ya kan enggak. Habis bisa belajar silat terus bisa silat ila Allah, belum tentu. Yang bisa bikin begitu hanya ilmu ma'rifah.
Dan ilmu arifat sudah dibagikan sebagian di kitab. 10%-nya di kitab, 90%-nya di kolbu para ulama, wali Allah. Ya, semoga kita termasuk yang mewarisi itu. Semoga kita nanti diangkat jadi kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Berat ya. Nah, di sini riwayatnya, itu hak yang Allah lemparkan, yang Allah hunjamkan kepada kolbu mereka dan pandangan mereka. Itu alasannya kenapa kita harus konsultasi sama guru. Guru yang mana? Guru yang begini. Guru yang punya firasat. Dan dia pasti waliullah. Mukmin yang khas. Mukmin yang istimewa. Wa min aina qala Salman al-Haris sahib Muaz. Arafa ruhi ruh. Wa min aina qala Uwais al-Qarni wa alaikassalam ya Haram bin Hayyan. Qala min aina arafta inni Haram bin Hayyan qala arafa ruhi ruhab. Ini berat mau jelasin gimana nih ya. Saya jelasinnya pakai contoh aja deh. Di Parung ada Allah yarham sudah wafat. Al-Habib Al-Mahbub indana inda kulli man ahabballah wa rasulahu wa dzurriyyati. Ya, setiap orang yang cinta Allah, Rasul dan cinta zuriat Nabi yang ahli sunnah pasti sayang dengan beliau. Al-Habib Segaf Mahdi. Ya. Bin siapa? Bin Abu Bakar bin Salim. Itu ayahnya kutub itu. Kakek-kakek nanti kutub semua itu. Banyak ya yang wali-wali besar. Beliau punya pesantren namanya Nurul Iman di Parung ya. Sekarang mungkin zuriat-zuriatnya. Saya belum ke sana. Tapi dekat, nggak jauh dari rumah. Dulu ketemu dengan anaknya. Katanya di sini juga ada anaknya di Legoso ya. Ada anaknya. Biasanya ada yang ikut ngaji, saya bantu. Ada nggak antum? Wah, kayaknya nggak ikut hari ini ya. Ya, ta'rifu? Biasanya ada ya. Mungkin kena hujan kali, wallahu ta'ala alam. Beliau itu ketika mau berangkat ke Haramain, terdampar di Bahrain. Ketemu seorang syekh, langsung manggil namanya. Ente Segaf Mahdi bin sampai ke atas, bengong dia. Kok dia tahu? Disuruh ente ke sini. Diambillah semua surat-suratnya, paspor semua diambil. Surat-surat kalau orang mau diimigrasi, disuruh ngaji usul fikih. Udah ngaji, udah lama, kira-kira udah tamam, itu belajarnya keras, maka beliau orangnya tegas. Ya. Disuruh berangkat ke Haramain, ke Mekah. Ya, nggak ada paspor nggak dikasih. Udah ente berangkat, berangkat aja deh. Mungkin tetap pakai tiket ya. Berangkat, nggak diperiksa. Nggak diperiksa di tokohnya, paspornya, safarnya nggak diperiksa. Lewat aja. Dari Bahrain, satu negara, masuk ke Saudi, udah 2 negara. Masuk ke Mekah, ketemu di satu bab, satu pintu, saya nggak ingat namanya, beliau ketemu dengan seorang ulama yang manggil dia plus dengan nama-namanya terus sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada loh orang begitu, ya. Kayaknya kalam ini musajjal ada di YouTube, ya. Antum cari itu. Betul ada ya? Gimana? Passwordnya malah disobek. Masya Allah, disobek. Kira-kira kalau disobek gimana nasib itu? Ya. Habis itu disuruh ngaji. Itu keras juga ngajinya. Habis itu disuruh kemana lagi? Ke Al-Jazair. Ke mana-mana. Mafi jawas safar. Mafi bitaka. Nggak ada paspor. Nggak ada visa. Gimana kira-kira? Nggak masuk akal. Akal antum, akal aneh masuk. Jadi tidak semua yang tidak masuk akal itu tidak masuk akal. Akal kita nggak nyampe, atau emang dianya yang ketinggian, atau memang dia nggak masuk akal dalam artian mustahil. Jadi nggak masuk akal ini 2 barangkali. Ada mustahil, ada yang kita dhaif, kita nggak ngerti. Antum percaya ada orang dengan bismillah tidak tempat? Karena belum coba, maka nggak percaya. Badui itu yang begitu tuh ya. Badui terus melihat dulu, gitu, panggil dulu pohon, datang baru percaya. Abu Bakar Siddiq kan nggak begitu. Siapa yang berhak dapat gelar Siddiq? Percaya tanpa perlu bukti. Cukup melihat sosok Muhammad SAW, dia percaya.
Dia lihat nur wajah Nabi, dia langsung percaya. Kalau nur saya gelap. Saya banyak dosa, jadi antum jangan terlalu melebih-lebihkan saya ya. Nah, coba lihat di sini. Salman Al-Farisi qala lil Haris sahib Muaz. Jadi sahabat Muaz bin Jabal punya teman Haris, belum pernah ketemu Salman. Pas ketemu dipanggil ya Haris. Gimana? Bengong deh, ente tahu dari mana? Saya ini Haris. Apa jawaban dia? Arfa ruhi ruhak. Rohku tahu siapa rohmu. Inilah yang disebut nama ruh. Ini nama ruh nih teman. Yang itu nggak dibagi lagi ketika Nabi wafat. Sampai nanti Al-Ghaus ada. Al-Ghaus lah yang bagi-bagi. Maka itu yang dapat nama itu dari Al-Ghaus sekarang. Nah, Nabi sudah wafat. Wali-wali ziarah, riyadhah, zikir supaya dapat nama itu. Man arafa nafsahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal namanya, kenal sifatnya, kenal tabiatnya, baru kenal Rabbnya. Katanya kenal diri, namanya nggak tahu. Itu namanya bohong. Dan sekarang banyaklah ilmu ma'rifat bohong-bohongan itu. Katanya kenal diri, nama diri dia nggak tahu. Ya, banyak hari ini. Ya. Nah, kita dapat anugerah dari Allah, ya ada orang yang memberikan itu kepada kita. Alhamdulillah. Semoga guru-guru kita dijaga oleh Allah. Ini ruh, nama ruh. Jadi Salman bisa membaca nama ruhnya. Tapi itu kebetulan Allah bukakan. Kan nggak setiap saat dia buka. Allah lagi buka aja. Berarti di zaman sahabat Nabi, itu seorang sahabat bisa membaca nama ruh orang. Zaman sekarang ada yang bisa, ada yang enggak. Saya nggak bisa lah ya. Belum bisa. Ya, belum dapat itu. Itu dari Allah. Tapi kalau diminta, kadang-kadang dapat deh. Ya. Tapi kita nggak bisa menumbuhkan nama. Kita cuma tahu nama orang ini kira-kira apa. Kadang-kadang ngasih nama aja, karena shopping banyak yang dikasih, dia juga lupa. Itu biasa. Itu nggak aneh. Ya. Uwais Al-Qarni ketemu dengan Haram bin Hayyan. Apa kata Uwais Al-Qarni? Alaikassalam ya Haram bin Hayyan. Bengong Haram. Itu tahu saya dari mana? Jawabannya sama. Arafa ruhi ruh. Ruhku tahu nama ruhmu. Fisiknya nggak komunikasi, kolbunya udah komunikasi. Inilah yang terjadi pada Habib Umar dengan salah satu kiai di Indonesia. Kiainya ngomong bahasa Jawa, Habib Umar ngomong bahasa Indonesia. Saksinya teman saya. Ya. Dia yang bawain sendalnya. Sekarang khidmah kepada guru kita yang mengerti masalah nama itu. Dia bengong. Loh, Habib Umar ngomong bahasa Arab, Habib yang bahasa Jawa ngerti. Habib Umar juga ngerti apa yang diomongkan oleh Kiai Jawa ini. Kira-kira kalau diterjemahin, sama dengan ini. Ruhnya Habib Umar ngerti maksud ruhnya Kiai ini. Kira-kira begitu teman-teman. Seru nggak belajar ilmu beginian? Alhamdulillah. Nah, mereka sampai ke posisi ini tuh, mujahadahnya Masya Allah. Uwais Al-Qarni ninggalin haji umroh dan memberikan bekalnya semua duitnya untuk haji umroh ke tetangganya. Tapi tetangganya itu ngelihat Uwais Al-Qarni ikut tawaf, ikut sa'i, ikut wukuf, bengong dia, ini kok ada Uwais ini. Uwais gimana caranya? Bengong dia. Pulang-pulang dia bilang, itu tuh haji yang mana? Itu siapa? Nah, ini yang kita sebut badannya mecah. Maka wali-wali Allah itu Allah izinkan memecah dari dirinya sesuatu. Ada dalilnya. Itu dalilnya. Jadi kalau ada nanti wali, antum dengar ceritanya, dilihat di satu waktu di beberapa tempat. Itulah dalilnya. Uwais Al-Qarni. Umar ngomong di Madinah, kedengeran sampai ke Syam, ke Irak. Itu juga dalilnya. Suaranya mecah kemana-mana. Ya, karena yang ngomong bukan dia lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. فلهذا عمل الروح الذي ليس له من خزوز القلب ومحله ومصيره إلى العلا شيء. Ya. Jadi si kolbu ini kerjaannya itu adalah ma'rifatullah, sehingga tidak ada lagi dia punya hazzun, punya ketertarikan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu taala. Ini kata beliau ya. Fa kaifa bil qulub allati wasafna.
alladhi takallama bihi Uwais min al-ghaib wa lam ya'rifu qad alaysa qad tala alaih. Yang terjadi pada Uwais, bukankah dia mengerti yang gaib? Benar enggak? Belum dikasih tahu dia tahu. Apakah ini lebay? Enggak, ini riwayatnya sahih. Salman memanggil Haris itu sahih. Habib Segaf Mahdi sahih enggak? Antum enggak percaya ntar digeruduk sama santrinya belasan ribu. Ya, santrinya itu gratis makan dari kantongnya beliau. Dan dari karomatnya beda dengan Kanjeng Dimas, ya. Dia dengan barokah salawat yang kemudian dikasih nama Syajaratun Nuqut. Itu ngeluarin juga kasih udah kayak film kartun aja tuh ya. Gak habis-habis. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi beliau nggak tunjukkan selalu. Kalau tunjukkan selalu disembah-sembah orang mungkin. Beliau tahu karena beliau ahli akidah. Beliau akidahnya kuat. Sebagaimana jid-jidnya ke atas orang-orang yang pejuang Ahlussunnah wal Jamaah. Kita beruntung pernah semasa dengan beliau. Ya, saya ngelihatnya lagi di jalan tol. Jadi kita pulang dari bandara, dia mau masuk ke dalam tol, itu cepat. Tapi kok bisa Allah taruh mata saya melihat beliau? Itu sekali-kali saya melihat beliau. Selebihnya kita dengar cerita dari anaknya, dari murid-muridnya, dari sahabat-sahabatnya. Ya, untuk beliau kita kirim Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, di sini disebutkan lagi kisahnya Umar, ya. Kisahnya Abu Bakar, halaman 209, berkalam beliau, wa innama huwa malul waris, wa innama huwa akhuka wa ukhtak, faqala lahu ya abati innama litru, sampai akhir, afalaysa qad hakama Abu Bakar bima ulkiya fi rawih, faqala innama huma ukhtak, fa asbata bil qul bi anna alladhi fi batniha min waladihi wa innaha bint. Jadi Abu Bakar itu pernah baca isi. Jadi belum ada kan alat apa namanya sekarang Pak Dokter? USG. Sekarang udah 3D. 4. Gila. Itu Abu Bakar bisa cek di dalam perut orang ini apa. Laki atau perempuan. Kan biasanya setelah dicek USG kan udah ketahuan. Haji. Ya Arif. Siapa yang ngasih tahu? Padahal dalam akhir surah Luqman. Ya, tidak ada yang tahu apa yang fil arham. Kecuali Allah, ya. Abu Bakar Allah. Abu Bakar diizinkan Allah tahu. Baik, ya. Jadi kalau ada orang cerita karamah itu percaya enggak? Tapi ingat al-karamah belum tentu la yadullu ala kamaliyah. Karamah belum tentu bukti orangnya sempurna. Al-kamaliyah natijatul istiqamah. Jadi kalau kesempurnaan itu hanya buah dari orang istiqamah, maka istiqamah hakiki itulah karamah paling tinggi. Ya, ada orang pindah-pindah tempat, tapi kemudian nggak istiqamah, ya nggak masuk. Istiqamah ini bukan berarti dia nggak maksiat. Istiqamah ini artinya dia istiqamah tobat, dosanya banyak, tapi dia istiqamah tobat. Maka saya, antum semua, karena kita tidak dijamin terjaga dari dosa. Sebesar apapun dosa kita, tobat. Tobat aja, Allah pasti terima. Setiap hari itu kalau ada orang maksiat, itu malaikat, mungkar raqib, atid, itu cek dulu ada istighfar nggak hari ini. Kalau ada nggak jadi ditulis sama dia. Jadi setiap kali kita maksiat setiap hari, malamnya dicek. Ada istighfar, ada, coret lagi, nggak jadi. Tapi besok kita lakukan lagi, muncul double, yang kemarin sama sekarang. Tobat lagi, dihapus lagi. Begitulah terus, setiap hari kita begitu-begitu, nggak apa-apa. Ini yang disebut tawabin. Jangan bilang, saya nanti aja tua. Emang ente tahu bakal hidup sampai tua? Kita kan nggak tahu besok mati apa enggak. Maka tobat itu yang disebut tobat tawabin, yang tobat setiap saat, setiap hari. Karena setiap hari kita pasti maksiat. Ya. Mungkin dosa saya lebih banyak dari antum, atau dosa antum lebih banyak daripada saya. Sama lah ya. Ini bukan hiburan bagi orang yang mau maksiat, bukan. Ini hiburan untuk orang yang mau tobat.
Mau tobat nggak? Mau, saya juga mau tobat ya. Allahumma ja'alna minat tawabin. Afalaysa hadha ghaiban qad ittala alaihi min tarikil hadis atau min tarikil ilham. Bukankah ini gaib? Dalil tadi surat Luqman ayat terakhir. Ya. Gimana ayatnya? Inna indallahi ilmus sa'ah. Ya, sesungguhnya di sisi Allah ada 3 kegaiban disebut ilmu sa'ah. Ilmu tentang apa yang di dalam perut, mafil arham, kemudian kapan orang mati. Ya. Betul ya? Ini yang baca surat Luqman tiap hari nih kayaknya nih. Ya. Ustaz Ali Wafa. Wa yuqalu li hadza zaim. Jadi bukankah ini disebut tariqil hadis? Hadis di sini bukan hadis ilmu hadis. Hadis artinya Allah berbicara ke dalam kalbunya. Nah, ini kalau mau tepat nih terjemahannya, hadis dalam ilmu tasawuf adalah Allah berbicara ke dalam kalbu manusia. Atau Nabi Muhammad berbicara kepada kalbu umatnya. Masih bisa nggak sampai hari ini? Bagi kita masih bisa. Cuma mereka yang anti tasawuf menolaknya dan menganggap itu syirik. Loh, syirik dari mana? Kita nggak nyembah Nabi Muhammad kok. Ya. Kita nggak nyembah siapa-siapa, nggak nyembah Syekh Abdul Qadir, nggak nyembah Jaluddin Rumi, nggak nyembah Bahauddin Shah Naqsyabandi, nggak nyembah Ahmad Tijani. Bagi kita, mereka guru-guru kita. Jadi kalau kita tawasul, itu artinya kita berterima kasih sama mereka. Kita aja sederhananya. Kirim Fatihah, nyebut nama, manakib. Itu nggak lebih daripada kita mencintai pewaris Nabi. Karena kita nggak ketemu Nabi, ya kita cintain pewarisnya. Kecuali antum pernah mimpi ketemu Rasulullah. Itu nikmat. Ya. Apalagi Allah kasih bertemu secara yaqzah. Seperti kata Imam Suyuti. Ra'aitu Nabiya SAW sab'ina marra yaqzatan. Ada yang percaya nggak? Imam Suyuti loh yang ngomong. Imam Suyuti tahu nggak Imam Suyuti? Pengarang tafsir, pengarang Ilqan, pengarang apalagi Musa. Ya, Asbahun Nazair, hadis saja enggak. Hampir semua ilmu selain falsafah dan mantik, karena dia mengharamkan falsafah dan mantik, dia tulis. Kira-kira gimana? Imam Suyuti ngomong, saya bertemu Nabi 70 kali yaqzah. Nyata. Pasti mereka akan bilang, oh ngaco nih Suyuti ya. Padahal hadisnya ada isna ini. Ya. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqzatan. Hadisnya sahih. Siapa yang ketemu aku dalam keadaan mimpi, akan melihatku dalam keadaan jaga. Sah. Ketika ada orang menerjemahkan akan melihatku nanti nggak perlu kalau nanti di surga, nanti di alam akhirat, nggak perlu pakai sayarani yaqzah. Semua kita juga ngelihat Nabi. Terus fasayarani yaqzah itu sah. Waktun qarib. Waktu yang terdekat Allah akan mengizinkan kita ketemu Nabi Muhammad SAW. Paling terakhir antum waktu meninggal nanti. Yang udah mimpi ketemu Nabi. Itulah problemnya. Ya ini nikmat ya. Bertemu Nabi itu nikmat. Dan banyak yang belum dapat nikmat ketemu Nabi. Maka berdoalah, sholawat kepada Nabi. Sungguh-sungguh. Hilangkan obsesi mau ketemu. Obsesinya adalah ingin mengikuti Nabi. Mencintai Nabi. Minta kepada Allah. Nanti di saat antum hilang obsesinya. Dan yang kuat adalah cintanya. Pasti Allah kasih ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidi Rasul. ويقال لهذا الزاعم من الغيب على وجوه فهل علمت أي غيب هذا الذي يعنيه الله تبارك وتعالى كل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Dan ayat yang berikutnya alimul ghaibi fala yuzhir ala ghaibihi ahadan. Allah yang mengetahui gaib dan tidak menampakkan gaibnya kepada sesuatu pun illa. Ada illanya. Surat Al-Jin. Ya. Benar surat Al-Jin. Oh ya, ada di bawahnya. Ayat 26 dan 27. Allah tidak menampakkan, yuzhir, menampakkan. Ini yang kita sebut dengan kasyaf. Allah tidak memberikan kasyaf. Kegaiban itu kepada siapapun, ahadan. Illa man irtada min rasul.
kecuali yang Allah izinkan dari Rasul. Dan kita sudah bahas sebelumnya. Rasul itu kan banyak. Ada Rasulul Malaikah, ada Rasul minal jin, ada Rasul minal insan. Tapi yang sahih minal insan. Ya. Dan disebutkan di ayat sebelumnya, di bab-bab sebelumnya, bahwa para aulia, pewaris para nabi, itu diatofkan kepada Rasul. Masih ingat ya sebelumnya? Pembahasan sebelumnya, silakan nanti dicek. Mereka juga diutus oleh Allah. Dan ini mujaddid setiap 100 tahun, kalimatnya apa? Ba'asallah. Innallaha ba'asa. Allah membangkitkan, mengutus. Tuh. Mujaddid diutus. Dan mereka dikasih Al-Muhaddas ini. Siapa lagi? Al-Mahdi juga sama. Kalimatnya diutus juga. Ya. Kalau seandainya masih sisa 1 hari kiamat, ba'asallah, Allah akan utus seorang Mahdi yang diislah 1 malam. Ada riwayatnya. Jadi kata ba'asa tidak hanya khusus buat Rasul. Ya. Summa najid fil anbiya man laysa bi rasul. Ada nabi tapi bukan rasul, benar enggak? Berarti enggak kata rasul di sini enggak mesti rasul tasyri'. Rasul pembawa syariat. Ya, nakirah, betul Sidi Musa. Wa qad azhara Allah ala ghaibihi min tariqil wahyi, fa hunaka ghaibun 'indahu ta'ala yakadu yukhfiha min nafsihi. Ya. Ya, maknanya samalah ya. Wahiyas sa'. Jadi ada ghaib yang mutlak, ada ghaib yang muqayyad. Nah, ini pembahasan versi saya. Walau alam, ini istilahnya semoga benar. Al-ghaib al-mutlak, ada al-ghaib al-muqayyad. Ghaib mutlak itu yang Allah tidak akan kasih tahu hatta kepada malaikat yang akan meniup trompet di waktu mau kiamat. Malaikat siapa? Israel apa Israfil? Israfil. Ya, Israel namanya nama Ibrani. Kalau di Quran hadis nggak ketemu nama itu. Di hadis ketemunya Israfil dan Malakul Maut di surat Sajadah. Baik, sudah? Jadi malaikat mau niup trompetnya nggak tahu itu ilmu. Termasuk Nabi. Maka Nabi ketika tanya Jibril, apa jawaban beliau? Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Baik, nah, ini kaidahnya di situ. Ini disebut al-ghaib al-mutlaq. Tapi tanda kiamat dikasih nggak? Maka tanda kiamat disebut dengan al-ghaib al-muqayyad. Termasuk yang di dalam perut. Karena dia muqayyad, sekarang ada teknologi mengetahui jenis kelamin di dalam perut. Kalau dia mutlak, nggak bisa diketahui. Ini cara memahaminya. Loh, kok Allah bilang ghaib yang dalam perut ya? Sekarang kok bisa? Batal dong Al-Quran, bukan gitu. Ente nggak paham jenis ghaib. Ya, kan ada yang mulai nyeleneh-nyeleneh mau mengkritisi Quran, terus ngomong gimana? Oh, Al-Quran ini nggak bener nih, ya. Nanti bakal ada ilmu bisa ngelihat tuh wajah di dalam perut ibu nih, ya, Bamba ini. Bagi dia itu membatalkan surat Luqman ayat terakhir. Sahih lah. Dia nggak sahih. Dia nggak tahu pembagian ghaib mutlak dan ghaib muqayyad. Besok ada yang nikah, ada yang nggak nikah. Betul? Itu mutlak apa muqayyad? Itu bisa direncanain loh. Karena dia masih muqayyad. Oke. Dokter bisa ngomong, penyakit kamu ini paling bertahan setahun lagi. Dokter ngomong begitu melanggar kaidah gaib. Kenapa kalau dokter ngomong gitu antum bolehin? Gimana Pak Dokter? Anda cemburu Pak Dokter? Giliran kita ngomong gak boleh. Emang dokter cuma dokter fisik? Emang dokter kolbu nggak punya hak? Ya? Punya hak juga, punya otoritas. Dia Allah yang kasih. Allah yang mewisuda mereka. Jadi kira-kira gimana? Kalau dokter boleh memprediksi, boleh nggak wali memprediksi? Karena seorang nabi juga memprediksi, bisa salah nggak prediksi nabi? Allah kasih. Ketika Nabi Hudaybiyah ditahan, benar nggak? Jadi nabi ingin dikasih tunjuk oleh Allah. Ya? Nih, ternyata nabi juga ijtihad. Itu pelajaran buat kita. Kalau bergerak, pergerakan, harokah, jangan buru-buru. Muncullah 2 mazhab. Mazhab Umar yang pengen cepat menang, Abu Bakar yang pengen tenang, menang. Beda ya?
Ini buru-buru menang. Nah, kebanyakan antum kan maunya itu. Buru-buru menang, ya kan? Kalau Abu Bakar, sampai Umar gak tahan. Apa kata Umar? Rasulullah anta? Muhammad, ente bener Rasul gak sih? Antum ngomong sama saya, ente dokter beneran gak sih? Kira-kira perasaannya gimana tuh? Kalau hati saya tidak benar, ini melayang nih ya. Melayang. Tapi karena Nabi kolbunya paling beres. Salim, bahkan aslamus salim. Nabi diam aja. Nabi tahu, walaupun belum belajar ilmu psikologi, Allah langsung ngajar. Orang kalau marah, obsesinya lagi tinggi, nggak usah ditanggapin. Karena apapun kalam kita pasti dianggap salah. Harus ada orang ketiga. Jadi, pelakor itu wajib ada kalau keinian ya. Pelakor kekerasan, pelakor pertengkaran. Dicolek sama Abu Bakar. Mar, ente nggak tahu ada ayat, kalimatnya pakai insya Allah loh. Umar mengatakan, ka'anilam asma'aha. Seakan-akan saya belum hafal ini, belum dengar. Itu Umar loh. Baru dia sadar, dia bersuara tinggi kepada Nabi. Cuma nanya begitu aja sama Nabi, dia puasa dan tobat 40 hari 40 malam. Antum pernah apain orang tua, ngejek guru, ulama, tiap hari itu yang komentar-komentari. Ya, tobatlah ya. Kita juga tobat tiap hari kok ya. Dan kita mendoakan kebaikan orang-orang yang merendahkan kita. Ya, semoga kita dan mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ghaib mutlak apa? As-sa'ah, kapan kiamat. Itu ghaib mutlak. Ada yang tahu nggak? Maka teori-teori umur umat itu cuma teori, tidak boleh memastikan kapan kiamat. Kan sekarang udah ada teori-teori umat, teori umur umat. Umur Yahudi sekian, Nasrani sekian, umat Islam 1500. Sekarang udah 1442, tambah 13 tahun Nabi di Madinah, di Mekah. Ini berapa tuh? 1442. Ayo yang dagang nih. Berarti umur umat sudah 1455. 45 tahun lagi. Itu kan cuma teori. Bisa benar, bisa salah. Karena itu ghaib mutlak. Kita nggak tolak mutlak, kita juga nggak terima mutlak. Karena kalau kan antum belajar ilmu hisabul jumal, surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Itu dalam ilmu huruf dihitung hurufnya. Nilainya 1500. Kiamat sudah dekat. Rembulan telah terbelah. Artinya apa? Nanti kiamat berumur, kalau versi ilmu hisabul jumal, hitungan angka-angka huruf 1500. Tapi kan ilmu ini nggak dari Nabi soalnya, nggak langsung. Itu kan diriwayatkan, mungkin bercampur sama ilmu mana. Maka kita serahkan ilmunya kepada Allah. Kita katakan dengan kalamnya Nabi, mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang termasuk nanti dukhon, apakah tahun besok, tahun ini itunya. Sorry, kirain masih 2020 ini. Karena 2020 yang mengatakan akan terjadi tahun itu nggak terjadi, dan dia tidak minta maaf kepada umat dan tidak minta ampun kepada Allah. Ya, tahun ini kita nggak tahu, maka kita nggak boleh pastiin tahun ini, nggak boleh juga tolak tahun ini. Tahun berikutnya, wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Ini termasuk ghaib mutlak, tapi kalau tanda-tanda ini muqayyad. Kapan terjadinya kita belum tahu. Jadi yang paling ribet daripada ilmu firasat itu adalah kapan terjadi sesuatu. Mirip-mirip kayak ilmu intelijen. Ya. Benar nggak, Pak Tentara? Baik, visual. Baik, fadal. Mobil siapa yang bunyi itu? Kalau di hadis itu kan malaikat lagi bertasbih, alam lagi bertasbih. Ya, yusabbihur ra'du wasabta. Ya. Petir pun bertasbih, bunyi itu tuh bunyinya. Kedengaran sama kita kayak ngeledek ya. Kita sebut geledek. Padahal dia lagi bertasbih. Tafadhol, Panji. Terus salam. Wah, siapa yang nanya ini? Kok tahu aja di istilah itu?
Antum dapat istilah dari mana itu? Hah? Apa perbedaan tanasukh dan tanazul? Sekarang banyak tuh ahli-ahli kebatinan ngomong bahwa raja-raja Jawa setelah berkumpul, ya kan? Ruh-ruh Raja Jawa telah berkumpul. Lalu dia mengatakan, di dalam diri saya, di belakang saya adalah ruh fulan. Ada kan yang begitu? Tolong ditutup aja. Ya, biar udaranya enggak ini. Biar suaranya enggak masuk. Ada aliran tertentu mengatakan bahwa kamu ini reinkarnasi fulan. Itu orang Islam loh sekarang, tapi kebatinan. Ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di beberapa tempat. Dan ada yang meyakini dirinya reinkarnasi dari Ashabul Kahfi, reinkarnasi dari Nabi Fulan, dan ini berbahaya. Karena di dalam Islam tidak ada namanya reinkarnasi. Terlahir kembali itu nggak ada. Ya. Tapi bagaimana dengan tanazul? Reinkarnasi itu nafsiyah dan ruh, dua-duanya masuk. Reinkarnasi. Karena reinkarnasi nanti berujung kepada inkarul ma'ad. Inkar al-qabr, inkarul jannah wan nar. Ujung-ujungnya inkarnasi itu tidak meyakini ada akhirat. Karena orang terlahir, mati lahir lagi, mati lahir lagi, mati lahir lagi. Tapi ajaran ini kan mungkin dulu ada benarnya, cuma nyangkut di mana dan kapan berubahnya kita nggak tahu. Yang benarnya namanya tanazul. Tanazul ini berubah ketika masuk ke agama-agama tertentu, jadi kepercayaan, animisme, segala macam, menjadi tanasukh, reinkarnasi. Kalau tanazul bukan reinkarnasi. Tanazul itu waris. Jadi konsep tanazul itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Contohnya nih, Sidi Musa itu tanazul misalnya, misalnya ya, Khuzaimah bin Sabit, misal. Yang dulu Nabi kasih gelar satu orang sama dengan syahidain. Pewaris ilmunya Khuzai. Jadi kalau saya lagi konflik, cukup bawa Sidi Musa Zauki. Ketika dia bersyahadah, saksinya bernilai 2. Misalnya begitu. Karena dia pewaris kekuatan spiritnya siapa? Khuzaimah. Itu mungkin. Ada orang yang mewarisi Nabi Ibrahim. Tapi nafsiyahnya beda nggak dengan Nabi Ibrahim? Nafsnya, jiwanya beda, sukmanya beda, jiwanya beda. Tapi spirit yang diwarisinya sama. Itu namanya tanazul. Dan itu mungkin bagi siapa? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Bagi orang yang takut kepada Allah, kalau Allah jadikan dia pewaris para nabi. Ulama, para waris, para nabi. Bukan satu nabi loh. Para nabi. Jadi bisa saja nih antum ini, kalau dari, kita kan sudah bagi, ya, ada Bani Nur, cahaya, ada Bani Ruh. Ya, ada Bani Malaikat, ada Bani Insan. Nah, Bani Ruh ini, di sini terjadi tanazul. Spirit itu diwariskan. Dulu berapa jumlah Nabi? 124.000. Mereka meninggal. Bertanazul ke sahabat Nabi. Jumlah sahabat Nabi berapa? 124.000. Itu makna dari tanazul. Kalau bahasa hadisnya tawarus. Mewarisi spirit. Oke? Dan ini ilmunya Al-Ghaus. Yang tahu antum ini pewaris siapa? Itu Al-Ghaus, bukan saya. Saya bukan Al-Ghaus. Saya gosong. Al-Gosong. Saya bukan orangnya. Ya. Paham di situ? Ya. Jadi apa beda tanazul dan tanasukh? Tanasukh reinkarnasi bukan ajaran Islam. Karena berujung mengingkari hari akhirat. Kalau tanazul, dulu nih, spiritnya, tadi saya bilang Khuzaimah bin Sabit wafat. Maka nafsiyahnya telah berhadapan dengan alam kubur. Karena sahabat Nabi pasti nggak ditanya mungkar nakir. Pasti. Karena dia tanazul juga dari para Nabi terdahulu. Emang mungkar nakir berani
nyolek orang yang lebih tinggi makomnya dari dia. Jadi Bani Ruh lebih tinggi dari Bani Malaika. Bani Cahaya, Bani Anwar, Bani Ruh, Bani Malaika. Udah dicatat belum waktu itu? Ya, terus? Bani Alam, Bani Jin. Ya, Bani Jin, Bani Insan tadi ya. Bani Najm, Bani Nabat, Bani Hayawan, Bani Jamadat. Jamadat ini batu-batu, logam-logam, masuk situ. Jadi Bani Ruh ini di atasnya malaikat. Nggak berani dia nyolek kalau dia tahu. Ya, kalau dia tahu. Tapi kalau dia belum tahu, dia nyolek pertama. Pas dijawab, bisa berabe tuh, mungkar nakir dar. Ya, itulah candanya Gus Dur dulu. Orang nggak paham, dikira Gus Dur main-main. Kan dulu Gus Dur canda kan masalah itu. Orang kira Gus Dur memainkan agama. Bukan. Gus Dur itu ingin orang kalau memikirkan alam kubur, itu jangan ketakutan. Meninggal dalam happy. Itu Gus Dur tuh ya. Meninggal sambil ketawa. Ya, al-wafat bid-dhahak ya. Gak tahu bahasa Arabnya benar nggak gitu sih di Musa. Semoga benar ya. Karena yang Hirit Yaman yang benerin. Ya. Ketika tanazul teman-teman, maka nur yang ada pada si ruh sebelumnya, spiritnya akan diwarisi ke kalau si pewarisnya sudah mulai mengenal dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa. Jadi dalam ilmu ma'rifatun nafs, salah satu maknanya tidak hanya langsung mengenal anasir tubuh. Ya mohon maaf, sekarang kajian-kajian diri itu cuma sampai anasir tubuh, air, angin, api, tanah, avatar eng. Cuma sampai di situ. Tar gabungan ini jadi ini, gabungan ini jadi ini, itu doang. Berhenti di situ. Mereka lupa yang disebut pewaris para nabi bukan hanya mengenal fisik. Ghazali sudah jauh-jauh hari rahmatullah alaih mengatakan kalau itu mah sama kayak binatang-binatang ternak, punya tubuh yang sama. Yang membedakan kita adalah spirit yang ada di dalam ini. Itu Ghazali udah ngomong begitu. Irislah ala dunianya, kimia usadahnya, ihya ulumuddinnya. Itu Ghazali udah nyindir kita loh. Kita yang nggak ngeh. Kita nggak ngeh. Ketika nih tanazul, teman-teman, nafs orang yang dulu, tadi contohnya sahabi Huzaifah bin Sabit, itu nafsnya beda dengan nafsnya Musa. Beda, orangnya beda. Dia cuma mewarisi spirit. Karena tidak ada namanya reinkarnasi. Nggak ada. Yang ada dia mewarisi spiritnya. Nanti sama tuh kalau seandainya benar nih ya, nanti mewarisi persis sama. Karakternya tuh hampir sama. Ya. Dan saya, alhamdulillah Allah kasih tahu dengan jalur beberapa masyayikh kita siapa tanazul saya gitu dikasih tahu, tapi itu rahasia. Ya. Untuk apa diobrol-obrol, itu kan urusan saya dengan Allah. Ya. Bagi saya itulah salah satu makna dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya. Sekarang antum yang sudah dapat nama diri, nama ruh, itu salah satu dari ma'rifatun nafs. Ya. Maka nanti ketahuan tuh karakternya apa dari nama itu. Mirip-mirip, nggak jauh-jauh beda. Antum berenung-renungnya aja sama. Ya nggak, benar nggak? Yang sudah dapat nama, sebagian, Butina namanya apa? Ya, Zulekha Ismail. Ya salam. Kok tahu beliau kan? Nah, itu goib nggak tuh? Goib. Nggak pernah ketemu sama Butina, ya kan? Dan ada dua Bunda Tina nih yang semangatnya sama. Satu di Pekanbaru, satu di sini nih, di Bintaro. Sama orangnya, semangatnya sama. Bedanya satu nih keturunan Madura, campuran, ini keturunan Lampung. Ya mirip-mirip lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ya tanazul dan tanasuh? Tanazulnya Al-Mahdi siapa? Mahdi boleh kita sebut. Al-Mahdi tanazul atasnya siapa? Ismuhu ismi, wasmu abi, ismu abi. Saya udah jelaskan. Ismu di situ bukan ismu jasad. Ismu abi bukan ismu jasad. Tapi ism ruhani.
Kita udah jelasin itu ya. Berarti Muhammad bin Ahmad. Muhammad Nur. Ahmad Ruhullah. Maka nur yang ada dalam dirinya para wali itu bin Muhammad. Maka manusia, waliullah, bani ruh, dia bukan Nur Muhammad. Ini kekeliruan orang belajar ma'rifatun nafs. Ini banyak nih kajian-kajian ma'rifatun nafs ya. Kita lihat yang di YouTube, di sosmed, itu mengatakan di dalam dirimu ada Nur Muhammad. Ya salam ya. Khata. Yang benar pancaran atau warisan atau percikan itu benar. Itu baru benar. Karena Nur Muhammad ya cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hanya turun plok nanti ke siapa? Al-Mahdi. Kalau antum bilang di dalamku ada Nur Muhammad, berarti antum Al-Mahdi dong. Palsu. Tapi saya husnuzon. Barangkali masyaikh yang mengatakan di dalam diri kita Nur Muhammad, mungkin maksudnya pancaran dari Nur. Kalau itu benar. Kalau itu ya di khali balak ya labas. Benar. Ada kan begitu kan? Baik. Khalas. Lanjut. Iya, fadal. Sambil menikmati brand of coffee. Bismillah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Selama ini saya sholat atau berzikir, secara otomatis terbayang di mata saya wajah dia. Apakah ini gawat itu? Antum sholat, kebayang wajah aneh, sebelum takbir boleh. Kalau udah takbir nggak boleh ingat aneh. Nah, kalau sebelum sholat ingat wajah guru, kan kita sebelum sholat ingat guru ngaji kita, bener nggak? Antum alam bawah sadarnya coba dilihat dalam-dalam. Setiap kali mau sholat, yang ingat wajah guru dulu pertama ngajarin sholat. Saya sampai sekarang masih ingat. Guru saya Abu Yadahnar. Guru ngaji. Yang ngajarin sifat 20, yang ngajarin qiraat, yang ngajarin qiraat Hafaz, An Asim, yang ngajarin berbagai macam itulah. Fikih Syafi'i, itu beliau ngajarin. Saya ingat beliau ngajarin sholat. Saya teringat beliau sholat. Terus bapak saya ngajarin, saya ingat. Habis itu naik lagi, ketemu guru kita yang ngajarin sholat, ketemu lagi guru dari guru kita. Jadi ketika sholat, yang terbayang guru yang paling berkesan itu. Itu, ingatan itu berkait-kait, disebutlah rabithah. Mengingatnya membuat kita ingat Robnya. Inilah yang dia sebutkan dalam hadis yang hasan, man awliya Allah. Man awliya Allah. Siapakah wali Allah, wahai Rasulullah? Di riwayat kedua, man khairun nas. Siapakah manusia terbaik, wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Allazina iza ru'u dzukirullah. Ada yang pakai man iza ru'u dzukirullah. Siapa yang jika engkau memandangnya, engkau memfisikannya, ru'u itu kan divisikan, dibayangkan, divisualkan. Membuat visualisasimu terhantarkan kepada zikrullah. Bisa namanya Allah, bisa fiilnya Allah, bisa sifatnya Allah. Kalau ketemu nanti antum dengan Al-Ghaus, dengan Al-Mahdi, bisa ingat ma'rifatul zatillah, yang tidak bisa diceritakan dan tidak bisa dikalamkan kecuali oleh ahlinya, yaitu beliau itu sendiri. Nah, kita punya hak cuma sampai di sifat. Beliau punya hak sampai di zat. Nah, saya belum boleh bicara itu, ya, karena itu bukan hak saya. Kita harus tahu, ya, liyunfik zu sa'atin min sa'ati, wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Karena kita dikasih segitu, kita cerita itu. Kalau kita dikasih lebih, kita cerita lebihnya kepada orang yang pantas menerimanya. Ya, maka antum kalau ngaji ya dibuka dulu ininya, ya. Terus ininya ya disiram dulu ke sono, dikosongin, biar dia nanti gak jadi abu-abu. Ini nih enak. Coba campurin air putih jadi enak gak? Kayak gitu kira-kira. Jadi kenapa antum gak bisa menikmati kajian seseorang? Karena bercampur. Atau ini belum kalau nggak paham, berarti ini belum dibuka. Cara membukanya surah Al-Fatihah. Gampang toh? Gampang sebenarnya. Biiznillah kebuka. Baik. Jadi kalau diajak baca Fatihah itu baca. Itu tanda kalau kita mau buka. Ini ada yang angkuh. Bid'ah.
Ya, nggak dapat apa-apa dia pulang dari sini pertanyaannya bulut kepalanya bertabrakan, panas. Pulang dari sini berkeringat. Ya salam. Modal. Akmil. Saya pernah bermimpi dinampakkan nasab Masya Allah. namun banyak bisa. Kemudian di dalam mimpi saya membacakan nasab tersebut dari Nabi SAW sampai kepada Allah. Ini pertanda apa Bu ya? Apakah salawat saya telah? Masya Allah. Tandanya antum suka baca sirah beliau. Ya. Kalau sudah begitu nanti pelajari nasab ruhaninya Nabi. Ya. Dan saya sarankan selalu sering baca kitab sirah Nabawiyah. Nah, jangan lepas. Oke? Lanjut. Oke, terakhir. Ya, saya mau tanya tentang pecahnya rasa. Pecah. Pecah jasad wali tersebut atau wali tersebut memecah itu bukan jisimnya ya, nurnya. Nurnya. Jadi wali itu cukup dia teringat sesuatu, itu Allah jasadkan. Jadi nur itu Allah jasadkan. Itu Wais Al-Qarni, dia rindu mau haji. Allah jasadkan nur pikirannya kan. Kerinduan itu nur bukan? Rindu kepada Allah, rindu kepada masyair, simbol-simbolnya Allah. Kan haji, umroh, tempat-tempat haji umroh kan semuanya adalah syiar-syiarnya Allah. Rindu ke sana, itu berarti rindu kepada Allah yang memuliakan tempat itu. Allah zahirkan nurnya. Inilah makna dari Allah jisimkan nur. Itu mungkin. Maka wali-wali itu bisa banyak ya. Dulu Syekh Abdul Qadim di tempat kita bisa 7. Di mana? Sunan Ampel ya. Di situ siapa yang kuburannya sampai 9? Khodamnya. Allahu Akbar. Khodamnya bisa 8 kali, 9 kali. Hidup meninggal. Nah, itu sebenarnya dia nggak mati. Karena dia punya zikir-zikir sifat yang mengantarkan kepada zat Allah. Maka Allah bilang ente mau hidup atau mati, semuanya itu. Itu bisa terjadi. Makanya dulu ada orang yang di sanad Sahih Bukhari itu umurnya 300. Ya, mungkin kejadiannya begitu. Sanad umurnya 200. Kan ada 2 tuh. At-Tuluni umurnya 200. Terus di atas lagi ada umurnya 300-an. Yang kebanyakan orang nggak terima. Tapi saya percaya. Ya, sanad-sanad begitu kita percaya. Kalau nggak pakai tasawuf memang susah percaya begituan. Jadi ilmu tasawuf itu membuat antum paham sesuatu yang tidak mampu dipahami oleh seorang intelektual biasa. Jadi saya menemukan satu rahasia dalam ilmu zikir, ilmu ma'rifatullah. Ada percepatan dan lompatan kecerdasan. Cepat sekali. Coba aja tuh, kitab yang dulu antum nggak paham, baca sekarang tentang tasawuf, pasti paham tak? Ya, kalau udah ngaji kitab ini, sama ngaji tentang ilmu ma'rifatullah, antum baca tuh buku-buku yang dulu nggak paham. Buku Ibn Arabi kah, buku Ghazali kah, coba baca di rumah. Insya Allah Allah bukakan. Karena intinya udah kita buka, tinggal antum kembangin. Ya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah datang waktu maghrib. Semoga Allah meridhoi kita semua, menerima amal kita dan menutupi aib kita. Wassallallahu ala nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.